سجل العلا قصصا هنا أحلام ترويها لسجل العلا قصصا هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jangan lupa like, komen, subscribe YouTube channel Makassar Mualaf Center Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di The Arena edisi Kamis 16 Desember 2021. Jadi pada hari ini The Arena kita tayangkan pada malam hari lagi. Seperti biasa mungkin kedepannya kita akan coba lagi live di malam hari, kemudian kita ke siang hari lagi untuk menampung dari komentar-komentar para pemirsa sekalian. Karena ada beberapa pemirsa yang meminta untuk The Arena ditayangkan pada malam hari. Baik, sebelum saya membuka The Arena pada hari ini, sebelumnya saya akan menampilkan perkembangan terkini pembangunan Masjid Nur Maulida, masjid pertama yang didirikan oleh Makassar Mualaf Center Indonesia. Jadi Masjid Nur Maulida ini untuk kami namai Masjid Nur Maulida untuk mengenang sosok almarhumah istri Gurunda Zulkifli M. Abbas. Berikut video perkembangan pembangunan terkini Masjid Nur Maulida. Jadi seperti yang pemirsa lihat di layar, saat ini sudah mulai nampak pondasi dibangun. Kondisi di sana juga lagi hujan ya. Dan insya Allah Masjid Nur Maulida sendiri ini MMCI targetkan akan rampung sebelum Ramadan tahun 2022. Insya Allah kita akan gunakan pada awal Ramadan nanti. Jadi untuk para pemirsa yang ada di Makassar, kita bisa berjumpa di Masjid Nur Maulida yang terletak di Bukit Bolangi, Kabupaten Goa. Jaraknya sendiri dari Makassar, jarak tempuhnya itu memakan waktu kurang lebih setengah jam dari Makassar. Jadi insya Allah kami mohon doa dari pemirsa sekalian agar Masjid Nur Maulida bisa segera berdiri. Dan kemudian bagi sahabat yang mungkin ingin berdonasi ke pembangunan Masjid Nur Maulida, bisa menyalurkan donasinya di rekening yang tertera di Ranintex dengan kode digit 3 digit terakhir 999. Gunanya untuk memudahkan tim keuangan Makassar Mualaf Center Indonesia untuk memilah donasi para sahabat sekalian. Baik, jadi itu tadi video perkembangan pembangunan masjid. Mungkin sebentar akan ditambahkan juga oleh Ustadz Alwan selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Nur Maulida. Kemudian di poin kedua, 3 pekan lalu tim Makassar Mualaf Center Indonesia sempat membesuk salah satu saudari mualaf kita, Ibu Siti Darmawati. Beliau sedang terbaring di ruang ICU. Untuk informasi terkini sebentar kita akan disampaikan langsung oleh Ustadz Alwan. Berikut saya akan tayangkan video
dokumentasi dari kami ketika mengunjungi Ibu Siti Darmawati yang terbaring di ICU. Bismillah, ini kami lagi menjenguk saudara kami, saudari kami dalam pembaringan ini. Mungkin sedikit lah bisa berbagi cerita ini, apa yang ibu rasakan sebelum memeluk Islam dan setelah memeluk Islam ini. Ya, sebelum memeluk Islam, walaupun sebagai perempuan baik-baik, saya tidak merasa seutuhnya. Iya, masyaallah. Tapi setelah saya menjadi Islam dan mengenakan pakaian muslimah, alhamdulillah dikembalikan semua sama Allah yang terbaik, bahwa saya adalah perempuan baik-baik, saya adalah perempuan yang patut dicintai, patut disayang dan diberkahi Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Mudah-mudahan kita doakan ibu ini segera sembuh, Allah sembuhkan dan kembali beraktivitas. Insya Allah sakit adalah penggugur dosa. Insya Allah ini mudah-mudahan menjadi salah satu asbab meringankan segala dosa dan kesalahan dan mempermudah jalan masuk ke surga. Insya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi video singkat dokumentasi tim Makassar Mualaf Center Indonesia ketika berkunjung ke Rumah Sakit Plamonia. Dan sebentar kita akan ngobrol sedikit dengan Ustadz Alwan mengenai kondisi terkini dari Ibu Siti Darmawati. Sebelum saya mengundang Ustadz Alwan, saya ingin menginfokan kepada para pemirsa dimanapun pemirsa berada. Jadi 2 hari yang lalu itu sosial media Makassar Mualaf Center Indonesia di take down Facebook dan Instagram. Jadi kami membuat Facebook dan Instagram baru. Padahal sebelum kita memulai The Arena pada hari ini, silakan bagi para sahabat yang ingin mendukung pergerakan MMCI, ingin mengetahui seputar pergerakan dan kegiatan MMCI, bisa di follow sosial medianya di Facebook Makassar Mualaf, kemudian di Instagram @mmci_official, dan jangan lupa di subscribe YouTube channel Makassar Mualaf Center Indonesia. Jadi kami harap untuk para pendengar untuk memfollow sosial media dan mensubscribe YouTube channel Makassar Mualaf Center Indonesia. Karena 2 hari yang lalu Facebook dan Instagram Makassar Mualaf Center Indonesia di take down. Makanya kita membuat Facebook dan Instagram yang baru. Baik, berikut akan saya undang Ustadz Alwan untuk menyampaikan beberapa perkembangan terkait MMCI, yaitu mengenai pembangunan Masjid Nur Maulidah, mengenai posko donasi Gunung Semeru, dan tentunya mengenai kondisi dari Ibu Siti Darmawati. Kita undang saja langsung Ustadz Alwan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Ya, ala kulli khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, saya langsung saja deh ya. Ya, silakan Ustaz. Tafadhol. Iya. Karena mungkin teman-teman kita banyak yang sudah menantikan di arena, jadi saya singkat saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Yang pertama soal Masjid Nur Maulidah yang kita sementara bangun, ya. Kalau teman-teman saksikan di video itu, alhamdulillah sudah akan berdiri dindingnya. Kemudian kita sudah mulai pesan kusen juga untuk jendela-jendela dan pintunya. Harapan kami insya Allah begitu kusen itu jadi, maka kita sudah bisa bangun temboknya sesegera mungkin. Tentunya kas keuangan kita untuk pembangunan masjid ini terus menipis karena kita genjot pembangunannya, teman-teman yang dirahmati Allah. Kalau misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bagi teman-teman kelapangan harta dan ingin dikekalkan, ya, ingin dijadikan kekal di sisi Allah, maka ini kesempatan yang baik, teman-teman bisa membantu kami
Ya, terakhir posisi uh, keuangan itu di bawah 20 juta. Ya, dan sementara yang kita ingin belanja ini sangat banyak sekali. Tukang saja sendiri itu hampir-hampir permintaannya, dan kita sampai sekarang masih kelimpungan lah bahasanya, itu memikirkan kira-kira bagaimana caranya mengakali biar bisa hemat ya, karena tukang sendiri itu ada yang minta diborong 34 juta, 40 juta, bahkan ada yang lebih daripada itu. Tapi bismillah ya, kita yakin insya Allah mungkin sesegera mungkin juga kita akan cari donatur yang lain selain daripada fans-fans Bang Zuma, fans-fans dari MMCI, Alwan TV dan lain-lain ya. Mudah-mudahan Allah permudah ya. Karena sekali lagi nih ikhwah, teman-teman sekalian, Masjid Nur Maulida ini selain dia berada di tanah wakaf daripada keluarga Bang Zuma sendiri, dia nanti itu ada proyeksi untuk menjadi pusat dakwah ya, anti pemurtadan dan pembinaan mu'allaf ke depan hari. Jadi kami ini hanya membangun fondasinya saja. Ya, antum bayangkan nanti masjid ini akan dipakai oleh santri-santri, oleh para kristolog-kristolog ya, binaan langsung daripada Bang Zuma ya. Disinilah nanti kita akan tegakkan tonggak peradaban pembinaan ya, karena Bang Zuma ini sendiri masih sendiri. Bagaimana dengan regenerasinya, kan itu harus kita pikirkan. Ini adalah salah satu ikhtiar kita bahwa tongkat estafet ini harus terus dilanjutkan, harus ada kristolog-kristolog yang kita lahirkan. Dan itu tidak bisa dengan kita berdiam diri saja menanti itu ada, tidak. Kita harus berusaha. Masjid ini adalah tonggak sejarah lah, boleh dikata seperti itu. Terus yang kedua soal posko ya, alhamdulillah kan teman-teman itu sudah turun ke jalanan ya, dan saya ingin sampaikan bahwa donasi yang masuk sampai per hari ini itu kurang lebih 3.700.000 rupiah lebih. Nah, insya Allah nanti kita akan, karena jumlahnya juga tidak terlampau banyak dan kita harus tutup donasinya, karena kita harus berpindah kepada donasi yang lain. Nanti saya akan terangkan yang ketiga itu tentang Ibu Siti ya, yang mu'allaf. Jadi untuk Gunung Semeru nanti donasinya akan kita serahkan dalam bentuk barang ya, karena kalau uang kita berpikir kalau uang kan takutnya tidak sesuai peruntukan. Kalau hasil survei kami di Gunung Semeru itu yang dibutuhkan itu adalah alat-alat kebersihan. Maka mungkin kita akan dana yang sedikit itu ya dari kawan-kawan semua, dan yang di jalanan karena kita juga sempat turun ke jalan itu kita akan belikan alat-alat kebersihan dan kesehatan, lalu mungkin kita akan setorkan, kalau saya boleh ini ke posko dari kalau tidak dari pimpinan daerah Muhammadiyah Lumajang atau yang ada di Surabaya. Insya Allah nanti teknisnya akan kita laporkan juga di beberapa hari di arena kedepannya. Dan yang ketiga, ikhwani fillah, saya ingin mengajak kepada saudaraku semua bahwa selain daripada yang kami lakukan itu, kita tetap memantau ya saudara-saudari kita yang mu'allaf, yang kurang lebih tersisihkan atau kesusahan. Tadi juga kita alhamdulillah sudah bantu seorang ibu ya berusia 60 tahun lebih, bahkan kita bantu sembako, kita bantu uang. Beliau hubungi saya pribadi, beliau dalam keadaan yang susah, dan alhamdulillah MMCI gerak cepat, langsung kita berikan bantuan itu. Mungkin ada fotonya deh ya, bisa ditampilkan ya. Saya ini dulu Ustaz, saya cari dulu ya. Kalau di Instagram MMC sudah ada Ustaz? Iya, di Instagram nanti bisa dilihat ya itu apa yang kita tampilkan. Dan yang terakhir ini adalah Ibu Siti yang mu'allafah ya, wanita mu'allafah yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ini kami waktu awal kali ke sana itu kami langsung gerak cepat juga patungan ya. Bagaimana, karena beliau ada
harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya dan tidak mencukupi karena belum bisa karena masih ada denda denda BPJS yang harus dibayarkan. Alhamdulillah itu sudah kita lunasi bersama dengan organisasi peduli mualaf lainnya. Lalu tapi kemarin juga kita dapat info anaknya itu kita nggak tahu kondisi terakhirnya ya karena terakhir kami datang itu masih belum ya masih di ICU ruang ICU. Tapi yang update per hari ini info yang kami dapat itu anaknya itu diminta untuk datang ke ke Makassar. Jadi ini yang kita harus belajar ya bahwa meskipun mu'allafah ini baru tapi anak-anaknya itu subhanallah dijadikan penghafal Quran gitu, dibawa ke pesantren di Bogor. Nah itu dipulangkan karena kita takutnya mungkin kondisi orang tuanya lagi, ibunya khususnya lagi dalam kondisi yang kurang sehat. Jadi itu saja mungkin. Jadi kalau teman-teman Semeru kita tutup, dan untuk ibu yang sakit ini karena pengobatan buku waktu yang cukup panjang dan kita maksimalkan, maka mungkin kalau teman-teman ingin berdonasi bisa di rekening, tetap di rekening yang sama, di rekening Makassar Mualaf Center Indonesia, tapi mungkin kode akhirnya itu dirubah sedikit ya. Kalau untuk pembangunan masjid 999, kalau untuk bantuan untuk ibu ini secara khusus mungkin 500 di belakangnya. Jadi ketika Anda ingin sumbang 100.000 nanti jadinya 100.500 gitu. Ya, 100.500 rupiah. Itu untuk kodifikasi bahwa itu untuk khusus ibu itu. Nah, oke, kita bantu saudari-saudari kita karena ya itulah ya, tidak semua urusan kan masjid ya bagus, bantu juga mu'allafah juga bagus, dan kita semua berjalan mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini dipermudah urusannya oleh Allah dan dibalas dengan balasan yang terbaik. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan mereka yang ringan tangan, dibantu juga diringankan oleh Allah itu dengan seringan-ringan urusan juga. Insya Allah. Itu saja Dek, mungkin kelamaan biar kita bisa cepat mulai. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi itu ya, bagi sahabat yang ingin berdonasi untuk membantu pengobatan Ibu Siti Darmawati, bisa menyalurkan donasinya di nomor rekening Makassar Mualaf Center Indonesia yang tertera di running text di bawah. Oke, berikut kita akan undang langsung saja Gurunda Suma dan kita membuka The Arena pada hari ini Kamis 16 Desember 2021. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Bagaimana kabar Gurunda ini? Alhamdulillah seperti biasa, tetap ganteng, sehat, cakep, dan juga masih manis kayak dulu lah. Kayak Bang Anwar. Alwan juga kan manis. Dadu ganteng ya, dadu ganteng ya. Iya, betul. Nice, mantap. Bismillah. Baik, di live chat ini Ustaz banyak yang berdiskusi ya mengenai, kan ini sudah dekat ya 25 Desember. Nah mungkin kita bisa diskusi ringan dulu di pembukaan ini mengenai 25 Desember ini sebenarnya hari apa sih sebenarnya? Perayaan apa yang dirayakan pada 25 Desember ini? Tafadhal Gurunda bisa dijabarkan kejadian apa Adinda Alwan sebenarnya dulu. 25 Desember ini? Saya barusan ngobrol lama tadi. Silakan. Saya tarik nafas dulu Kanda. Silakan. Iya, jadi kalau kita berbicara mengenai hari raya teman-teman Kristen, ya kita harus mengakui bahwa itu bukan hari kelahiran Yesus kalau kita ingin cari di dalam kitabnya teman-teman Kristen. Ya. Itu tidak ada di dalam kitab mereka. Karena di dalam pemahaman yang muncul kemudian bahwa Yesus itu tanggal 25 lahirnya, ya itu tidak tertuang di dalam kitab yang mereka anggap suci gitu.
Lalu kemudian dari mana asalnya tanggal 25 Desember ini? Itu sering saya katakan ya, beberapa kesempatan saya katakan bahwa tanggal 25 Desember itu bukan hanya diperingati oleh sahabat-sahabat Kristen saat sekarang. Tanggal 25 Desember itu jauh sebelum Kristen itu disebut di Antioquia. Orang-orang yang menyebut tentang Kristen itu sudah merayakan tanggal 20 Desember itu. Karena orang-orang Romawi ya itu sudah merayakan tanggal 25 Desember. Orang-orang pagan sebelum munculnya agama Kristen, agama yang mengklaim diri sebagai pengikut Yesus itu sudah merayakan tanggal 25 itu. Ya, jadi kalau misalnya kita cari di dalam kitabnya sahabat Kristen, kita tidak akan pernah temukan itu. Lalu dari mana itu? Yaitu tadi, ini perayaan yang sudah dirayakan jauh sebelum adanya agama yang kemudian menobatkan diri mereka itu sebagai pengikut Yesus. Ya, kalau sahabat-sahabat Kristen hari ini mau jujur mengakui bahwa Yesus itu memang tidak pernah dikatakan di dalam kitab mereka lahir tanggal 25, maka sejatinya mereka mengakui dan tidak merayakan. Tapi itu kan haknya mereka. Kita tidak boleh kemudian melarang mereka untuk melakukan itu, karena salah satu penggembira umat terhadap keyakinannya itu adalah perayaan terhadap hari besar di dalam agama mereka. Hanya saja ya itu tadi, tidak ada dasar Alkitabiah, ya kalau saya katakan begitu, yang kemudian menjadi acuan memperingati hari Natal, ya tanggal 25 Desember. Saya kira begitu sementara, bahwa Natal itu tidak bersumber dari pengajaran Yudaism. Kalau kita melihat benang merahnya, Yesus ini adalah praktis Yudaism. Dia mengkitabkan kitab para nabi, ketika datang mengajarkan ajaran para nabi. Dan dia tidak pernah mengajarkan ya Natal, tidak pernah mengajarkan peringatan tanggal 25 Desember itu. Artinya, di dalam pengajaran yang mengatasnamakan Yesus, ini adalah hal baru. Itu tidak pernah Yesus peringati. Begitu juga murid-murid aslinya. Demikian sementara, Dinda. Silakan. Baik, Ustaz. Jadi berarti 25 Desember ini ada juga beberapa ini di live chat yang bertanya, berarti hukumnya untuk mengucapkan selamat Natal itu haram ya Ustaz ya? Kita tidak bisa kemudian langsung mengatakan haram. Ya, kita tidak mengatakan haram. Tetapi posisinya kemudian ini adalah hal yang sifatnya abu-abu. Sementara hal yang bersifat abu-abu itu sebaiknya ditinggalkan. Hanya saja kalau kita mengambil Al-Qur'anul Karim misalnya di dalam surah Al-Furqan ayat 72. Di situ diterangkan bahwa dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, maka mereka itu ya akan lalui diterangkan di ayat itu, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Jadi Allah itu menjanjikan bagi orang yang tidak memberikan kesaksian palsu alias bohong dengan janji surga. Sedangkan orang muslim yang mengucapkan selamat Natal, ya itu adalah orang yang berpura-pura, orang-orang yang pura-pura berdusta kah kedudukannya itu. Selamat Natal kan artinya selamat atas kelahiran Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya secara tidak langsung orang yang mengucapkan itu mengatakan ya selamat atas lahirnya Tuhan Anda di kota Daud. Kan sudah tidak boleh itu ya, mengatakan itu. Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 72 juga diterangkan, kafirlah orang yang berkata Allah adalah satu dari tiga. Nah itu sama halnya kalau dia mengatakan selamat Natal, ya sama dia mengatakan bahwa selamat atas Tuhan, lahirnya Tuhan Anda. Berarti misalnya nih saya kasih contoh, Anda mengucapkan selamat kepada saya atas kelahiran anak saya. Itu artinya Anda mengakui bahwa saya punya anak.
Anda bersaksi bahwa saya betul-betul sudah punya anak. Karena Anda tidak mungkin mengatakan kepada saya, selamat ya Bang Suma atas kelahiran anaknya, kalau Anda tidak mengetahui dan tidak melihat dengan pasti atau meyakini bahwa saya betul-betul punya anak gitu loh. Mau tidak kalian sahabat-sahabat mengucapkan selamat atas kelahiran anak saya, atau selamat atas prestasi yang saya raih, atau selamat atas kenaikan pangkat yang saya terima, kalau saya tidak naik pangkat, kalau saya tidak sedang punya anak? Pasti Anda semua tidak mau mengucapkan itu, karena itu adalah sebuah kebohongan. Tapi kalau saya ini mengakui bahwa saya punya anak, ini suara apa ya? Saya kemudian mengatakan saya punya anak, tapi saya hanya berpura-pura. Saya ragu terhadap itu, dan itu hanya sebuah keniscayaan dianggap sebuah kebenaran. Kemudian Anda juga ikut-ikutan juga merasa bodoh gitu, mengucapkan selamat ya atas lahirnya anak antum Bang Suma. Padahal kamu sudah tahu itu tidak ada anak saya yang lahir pada tanggal itu. Artinya Anda juga melakukan sesuatu yang sifatnya, ya meskipun tujuan Anda menurut itu baik, tapi pada hakikatnya itu sudah menyalahi beberapa prinsip yang benar. Pertama, menyalahi prinsip kebenaran. Sesuatu yang palsu diberikan ucapan selamat. Ya, dan banyak hal pokoknya. Jadi sebisa mungkin ya nggak usah. Kan sahabat-sahabat Kristen juga tidak runtuh imannya kalau tidak diucapkan. Mereka kemudian tidak menjadi beringas kalau tidak diucapkan. Dan teman-teman Kristen juga ya saya rasa tidak membutuhkan hal yang seperti itu juga. Yang mereka butuhkan itu adalah apa? Interaksi kita di dalam kehidupan sosial, ya menjaga kedamaian dan seterusnya. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing. Wah, kenapa? Apakah kita? Ya nggak usah. Mereka juga nggak pernah ribut kok, dan mereka nggak pernah nuntut. Ya nggak pernah nuntut. Jadi nggak usah diributkan yang kayak begitu. Cukup kita tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak lahir pada tanggal itu. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan selamat, berarti dia ikut dalam kepura-puraan. Demikian. Baik, jadi itu ya. Jadi mengucapkan selamat Natal itu sama halnya dengan kita mengakui tentang apa yang dirayakan pada hari itu. Kita mengakui kedustaan-kedustaan yang noten-noten yakini. Baik, di backstage kita sudah ada satu sahabat yang ingin ikut berdiskusi. Kita undang saja langsung. Ada Bang Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Silakan, Bang Juma. Saiful. Sehat Juma? Oke, sehat. Silakan. Dengan siapa ini? Juma. Kau kenal lah suara aku Juma. Oh, iya. Tadi saya ada undang Juma. teman Kristen di Japri yang selalu protes-protes ke saya gitu. Saya katakan ya silakan masuk ke Zoom ZTZ. Kalau mau dialog, bukan untuk maki-maki. Ya, silakan. Kamu yang Japri saya, Segar? Nggak ada. Oh, ya. Kau, Oke, lanjut. kau ingat nggak waktu kau yang debat sama debater malam itu? Debater, oh sang akrobat. Ya, kenapa rupanya? Ya, dia akan meminta kau tampil wajah on cam lah. Nah, terus Untuk apa? kau minta dia itu buka kelaminnya. Emang pantas nggak menurut kamu pertanyaan kamu gitu? Aku tanya dulu. Ya, tidak pantas lah, nggak mungkin lah dia mau menampilkan itu. Tapi kan dia katakan kalau kau tampilkan wajahmu, saya mau tampilkan dia mau tampilkan kelaminnya dia. Dia nantang Kenapa kamu rupanya? gitu, kenapa kamu nggak berani? Nah, pertanyaanku, kenapa kamu nggak berani lagi? Tampilkan wajahmu Juma. Bukan saya nggak Lucu berani. kau ini, Juma. Bukan saya nggak berani, bro, Segar. Saya cuma tidak mau terkenal. Saya tidak dikenal wajahnya aja banyak yang jatuh cinta.
Ai, halu lagi kau Gimana ini tuh? Juma. Ya enggak lah Halu. sobat. Jadi gini, kalau kau Hmm. debat tampil wajah tuh gerak-gerik kamu itu kelihatan, Juma. Apakah kau sedang Hmm. emosi atau enggak itu kelihatan. Orang bisa membaca. Ya enggak perlu lah sampai ke situ. Saya pun kalau minta bisa enggak kau tampilkan fotonya Yesus? Kenapa kalian percaya? Wong kalian enggak pernah lihat wajahnya. Ayo. Iya. Christian Kan Prince itu gitu. kalian percaya? Pernah nggak dia tampilkan wajahnya? Tanpa ragi, pernah nggak dia tampilkan wajahnya? Enggak kan? Jadi itu bukan sebuah syarat. Nah sekarang kenapa saya minta beliau itu sang akrobat tampilkan kelaminnya? Karena sesuatu yang tidak perlu diminta ya tidak perlu, nggak penting pun, kan begitu. Lagian kita ini kan sebagai anak bangsa, kita dialog aja, nggak perlu kayak ngancam-ngancam. Kemarin tuh ada yang ngancam saya, kau biar bawa badi 10 saya nggak takut semua lo, kok jadinya kayak begitu. Nggak perlu lah, kita dialog mengatasnamakan agama masing-masing, perlihatkan sisi yang baik di agama kita, kan itu tujuannya, bukan mau kenal wajah. Gitu loh. Jadi kalau misalnya saya takut, ya wajar lah kalau saya takut mungkin ya. Karena saya manusia. Yang tidak wajar itu kalau Tuhan ketakutan. Itu yang tidak wajar. Kalau saya ketakutan ya wajar lah itu. Iyalah. Kan begitu. Iya, gitu dong. Ya udah kopi dulu. Enggak, itu kemarin kan kamu menghina nabimu. Tahu-taunya besok tuh gempa di Makassar, Juma. Itu akibat kau Kamu itu ini. baru kali ini itu kau menghina nabimu sendiri. Besoknya langsung Kok gempa itu. Berarti doa kau terkabul itu. Juma, Kok jadi Juma. Kok jadi saya menghina Nabi saya? Enggak lah. Lah, waktu sama debater itu masa kau lupa? Saya menghinanya di mana? Ya, nabimu buta huruf kamu bilang itu. Besoknya langsung gempa di Makassar. Itu bukan menghina itu. Ya, itu menyatakan hal yang sesungguhnya. Nah, buta huruf, kenapa dia dikatakan buta huruf? Ya, karena dia sudah kelewat pintar, sudah kelewat cerdas. Jadi dia tidak perlu membaca untuk mengetahui segala sesuatunya. Gitu loh. Sedangkan saja beliau disampaikan sebagai nabi yang tidak bisa baca tulis, ya. Masih banyak yang menuduh bahwa beliau mengarang Al-Quran. Gimana kalau dia bisa baca tulis? Pasti tuduhan itu semakin menggila. Bahwa dia belajar Torah, dia belajar Injil, dia belajar Mazmur, sampai dia jiplak masuk ke dalam Al-Quran. Nah, kalau meski sekarang dia dikatakan sebagai ummi itu artinya ibu ya, ibu dari orang-orang yang tidak membaca dan menulis kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ya dituduh bahwa dia ngarang Quran, kan gitu. Gitu loh. Kalau kita lihat di dalam kisah para rasul, Yohanes juga bersama Petrus dikatakan buta huruf, tapi faktanya dia punya kitab. Kan begitu, sobat. Tapi itu dari kan pernyataan Bang Saiful kan 70 tapi sebentar, murid Yesus itu. Ya, sebentar Bang. Tapi dari pernyataan Bang Saiful ini, saya bisa artikan dari pernyataannya, katanya Bang Suma menghina Nabi, akhirnya karena dosa itulah akhirnya dibuat gempa di Makassar. Dari sini saya bisa tarik kesimpulan sebenarnya Bang Saiful ini percaya juga ya akan Nabi Muhammad SAW dan Allah SWT. Bukannya percaya, langsung GR kalian. Bukannya percaya, dia menghinanya langsung itu. Gimana rasanya? Terasa nggak getaran Juma? Iya, tapi kan abangnya. Tapi gini ya, Dek Surya, begini ya. Memang kerap kali itu kita miris ya di dunia debat lintas agama itu, kita seperti nggak dapat yang berkualitas begitu dari pihak Kristen itu. Hampir-hampir kita nggak dapat yang berkualitas itu. Kayak saya diskusi dengan si Sofia Atul ya kan. Kalau dia sendiri di grupnya itu kayak rame gitu kan, didengar. Tapi ketika sudah debat itu segala macam
segala macam alasan dikemukakan. Mulai dari Masalahnya laptopnya nggak kalian ada, ngerocos terus. laptopnya Kalau nggak debat ada nggak ini, gantian. terus listrik. Nah sama dengan si Seger ini saya bingung lah, maksudnya apa sebenarnya yang mau ditangkap, Saiful. diajak kayak wasting time aja. Mantan Gini aja, to the point murtad aja tadi. sekarang Seger, to the point. Apa yang kamu mau tanya, apa yang kamu mau diskusikan. Kalau kita mau bahas tentang agamamu lah misalnya, saya tanya ya sekarang ya. Sekarang kan menjelang Natal ini, 25 Desember ini. Saya tanya sama kamu, dari mana tanggal 25 itu dipakai gitu? Jangan dipakai. kasihan. Makanya kau Jangan baca dikasih. baca Baik tuh. sejarah. Itu kan ada sejarah. urutannya. Sejarah Makanya siapa? disimpulkan Siapa tanggal yang- 25 Desember itu kalian itu Jadi jangan kalau asbun. sejarah, kalau Nggak sejarahmu mungkin sendiri orang kamu tidak tahu, bagaimana bisa kamu Ya, sekedar naik saja? Kamu ini menang Asal ini usulnya. aja ini, menang berani aja itu. menang ngeyel apa? Menang aja. asumsi. Enggak lah. Sekarang Jangan asbun. coba jawab baik-baik. Jawab baik-baik ya. Jawab baik-baik Kan ya. udah aku bilang. Kita 25 sejarahnya semua. Desember. Siapa yang menentukan tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Yesus siapa? Itu orang di Israel sana lah. Coba kau baca-baca sejarah, buka lah Ini YouTube, share screen lah sini. agama Kristen, agama kamu sayang sendiri sayang kamu tidak apanya? tahu. Sayang ya. Jadi memang Kanda begini Kanda. Saya Allah sayang ya. Saya kasihan dengan teman-teman kita Kristen Beda ini. sama kalian Betul-betul itu, mereka tuh Alwan. bagaimana tidak mereka Sama sembah kalian itu manusia beda. kalau begini modelnya gitu. Orang Pasti. Israel aja kalian hina. Bahkan jadi dia babi tidak dan jadi tahu kera. tanggal 25 Desember itu siapa yang menentukan. Bahkan dia Ada tidak sejarahnya. tahu, gitu. Coba kau buka. Aku lupa Siapa? itu. Coba jawab siapa? Tahu Ya, enggak? sudah, Ustaz. Coba kau Beliau lupa. buka lah. Asal Dia lupa, usul. dia Ya lupa. itu sudah. Buka Google lah. Saya screen di sini. Ya, Ya sudah lah Malu-malu. kita Kau tanya kita ini kan aja lah. Jangan Alwan. buang-buang Alwan waktu kenapa benci dengan sekali sama aku? saya sayang sama Ya kamu udah, deh. oke. Sepenuh cinta saya. Ya, aku juga Kalau nggak mengasihi saya kamu, nggak ditampilin, Alwan. Bang. kalau nggak saya nggak ditampilin Bang sekarang. Kalau kita ini akan aja, kita Tapi skip aja lah yang Juma, kayak gini. Kasihan pesanku. buang-buang waktu. Juma, aku Iya. khusus Juma aja. Iya. Kamu kalau debat sama debater itu gantian kayak Aristo itu Juma. Jangan ngerocos, gantian coba aja. Pasti itu kan lebih edukasi, lebih Iya. dapat gitu Juma. Aku Baik. mohon gitu aja sama kamu. Iya, makasih. Coba kamu lakuin itu, pasti orang yang masuk akal dan nggak masuk akal itu asumsinya kelihatan. Dan kamu, aku mohon kalau debat itu pakai dalil, pakai data. Baik. Gente. Ya sudah deh. Kalau Kayaknya sudah cukup nah, ini. kalau Madia beda debatnya. Debat kamu sama Madia itu beda. Surya. Madia itu dia jadi Surya. Siap. Tuh Cukup aja deh malas. kita. dia Nggak ada bentangkan lagi ya, ayat. Saiful? Kalau kamu enggak, cuma asumsi itu. Ya. Saya Iya. buang Belajar waktu kita itu. nih, buang waktu ini. Kasihan. Ya oke, Iya. dah jangan terguncang. Diturunkan aja Oke. ya. Iya. Iya. Baik, makasih Bang. Ya. Dadah. Jadi Saya gimana apa ya? yang- Saya tuh begini. ini, Saya begini sebentar. ya. Jadi memang kadang-kadang kita buka di arena ini kan kita mengharapkan datang dengan dalil terbaik gitu. Tidak Betul. yang begini lagi. Aduh. Nggak, Tadi begini juga, ada Ustaz. loh yang ini yang tunggu. Ya udah lanjut. Saya calling lagi dia. Ini ada yang Ayo, lucu juga silakan. sebenarnya pesan-pesan terakhir dari Bang Saiful ini bumerang juga sih sebenarnya buat Bang Saiful. Selama ini kan nggak pernah bawa data juga, hanya asumsi. Aduh. Ya itu deh. Baik. Makanya ya kita silakan ya, kita undang teman-teman yang di live chat di mana yang mungkin ada Kristen yang berkualitas ya, daripada kalian ngerumpi bahas Islam misalnya di sana ya, sering kan ada gitu. Terus ayo kita diskusikan di sini. Nah, sambil menunggu mungkin saya coba tambahkan sedikit ya. Ya, silakan Ustaz. Ya, jadi memang begini deh. Tradisi itu sebenarnya lebih banyak dipakai di Katolik gitu. Jadi Katolik itu bergantung kepada tradisi.
Nah, tradisi itulah lantas kemudian mereka mencoba untuk menentukan banyak hal, mulai daripada doktrin, ya, sampai kepada penentuan tanggal-tanggal. Nah, salah satu yang sering dibahas ini adalah penanggalan tanggal 25 Desember itu. Jadi itu sama sekali tidak apa namanya, tidak berdasarkan, sebentar ini HP saya agak, bentar. Oke. Suara saya masih kedengaran, Dek? Ya, masih Ustadz, jelas. Iya, soalnya dia tiba-tiba mau pembersihan ini HP saya. Oke. Jadi harus ada semacam apa ya? Dasar gitu, dasar kenapa tiba-tiba tanggal 25 Desember itu ditetapkan. Seingat saya memang ada bapak-bapak gereja yang memberikan penanggalan itu, ya. Jadi ada bapak-bapak gereja yang saya lupa nama persisnya, nanti bisa kita cek. Tapi bapak gereja yang termasuk bapak gereja mula-mula, di mana awalnya ada yang berkata itu 25 Desember, bahkan ditentukan itu harinya, kalau nggak salah itu hari Rabu. Lalu ada bahkan yang menambahkan lagi hari Rabunya itu tengah malam. Nah ini semua didapat dari tulisan daripada bapak-bapak gereja. Nah, saya katakan seperti ini, kalau berpatok kepada bapak-bapak gereja, maka terjadi dispute antara mereka. Jadi kalau kita pakai sumber bapak-bapak gereja itu sangat apa ya, sangat berbeda-beda gitu loh. Misalnya seperti yang pernah saya sering sampaikan, misalnya ketika Irenaeus juga bapak gereja, Irenaeus menganggap bahwasanya umur Yesus itu nggak 30, nggak 30-an lebih, tapi sampai 50 tahun. Dan itu ada di buku mereka. Jadi seringkali terjadi antara bapak-bapak gereja itu pertentangan, ya. Itu seringkali terjadi. Nah, ketika misalnya kekristenan menaruh penanggalan kelahiran Yesus di tanggal 25 Desember, itulah kemudian menjadi perdebatan sengit juga di dalam internal kekristenan. Dan itu sampai sekarang tidak selesai. Kalau setahu saya Advent hari ke-7 itu tidak pernah merayakan hari itu, hari Natal itu, hari atau Natalis atau Maulid ya. Kalau tadi ditanya tentang bagaimana dengan Islam sendiri melihat Maulid ya. Kalau Isa kan yauma amut, yauma wulidtu wa yauma mutu wa yauma ub'atsu hayya, itu kan ada dalam Al-Qur'an. Jadi hari dia dilahirkan, kemudian juga kalau hari dia dimatikan dan seterusnya. Jadi itu konteksnya itu masalah yang khilafiyah lah, kalau boleh kita anggap seperti itu. Tapi dari sisi penanggalan itu sendiri kan memang sama sekali sebenarnya tidak kuat ya, tidak berdasar gitu. Nanti ada sih penanggalan yang coba dimunculkan, tapi ya itu berbeda-beda setiap seperti gereja Katolik dengan gereja lain itu berbeda cara pandang. Itu dari saya tambahan untuk yang Natal tadi. Nah sekarang mungkin sudah ada yang baru mungkin? Ya sudah Ustadz. Oke, kita undang lagi sahabat yang ada di backstage. Ini langganan kita ini. Selamat malam Bang Keral. Selamat malam semuanya. Ya, malam Bang Keral. Silakan Bang Keral, diskusi apa lagi pada malam hari ini? Silakan. Kalau topik yang dibawakan tadi sih beberapa kali saya tanggapi di tempat lain. Saya ingat jadinya, saya jadi ingat, mungkin Bang Hen Bacai belum ada ya, tapi kali lalu Hen Bacai Bang Hen Bacai menyodorkan atau menyatakan ya, dari statementnya mengatakan bahwa sumber protein, sekali lagi saya jadi ingat sumber protein. Waktu itu saya tidak langsung menanggapi karena keterbatasan saya ya, sumber-sumbernya juga. Tapi kalau dia mengatakan bahwa semua itu Bang Karol begini dari karbohidrat itu, Bang Karol ya. Gini yang lalu biar berlalu aja. Sekarang kita concern ke
yang sekarang kita lagi tengah diskusikan ini. Mungkin ada yang mau Ya, diangkat karena tema, ini bulan tema baru Desember atau ya, bulan Desember. Hmm. Karena bulan Desember Ya. dan saya simak tadi diskusi berserta juga siapa seger-seger tadi. Ya, seger-seger Bang, soal iya gunakan mengipul ya, tapi ya dari ini suaranya saya masih ingat kalau itu seger-seger atau siapalah. Ya, jadi kalau masih terkait dengan ucapan selamat Natal atau apa ya, dari diskusi sebelumnya juga jujur saya sudah memahami posisi dari kawan-kawan Muslim. Yang biasanya saya bawakan kalau dalam diskusi ialah ketika juga ya yang saya syukuri itu tetap umat Muslim tidak menolak ya, tidak menolak kalau diucapkan selamat. Ya, yang singkat sederhana saja, misalnya salam saja, salam sehari-hari, nah, itu tidak menolak, dibalas. Meskipun mungkin yang memberikan salam juga tidak mengerti atau ya tidak memiliki pemahaman yang jauh dalam tetap memberikan balasan atau tetap menerima, katakanlah tidak menolak ucapan tersebut. Kalau kami dari pihak kami memberikan ucapan kepada umat Muslim, ya biasalah Idul Fitri, Maulid Nabi juga, hari-hari besar keagamaan. Kami tentunya tidak bermaksud untuk mengambil seluruh kebenaran atau seluruh nilai-nilai yang diyakini oleh umat Muslim. Ya. Beda dengan umat Muslim sendiri yang kalau dikatakan mengucapkan tadi, dan dari pernyataan tadi Bang Suma saya semakin jelas sebenarnya bahwa ketika mengucapkan itu berarti mengakui kebenaran dari Natal dan lain sebagainya, mengakui kebenaran yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak benar atau dusta-dusta itu dikatakan tadi. Saya sebenarnya kalau dari pribadi saya dalam mengucapkan selamat kepada kaum Muslim, saudara-saudara Muslim, itu saya lebih ke apa ya, kebenaran tertentu ya, katakanlah kebenaran parsial, jadi tidak kebenaran secara utuh. Misalnya kalau mengucapkan selamat, kalau Pak dosen kan atau Pak terangkan di tempat sebelumnya menyatakan bahwa dia tidak akan memberikan ucapan selamat untuk hari besar Muslim karena itu tidak sesuai dengan nilai kekristenannya atau ya keimanan Kristennya ya. Misalnya selamat Idul Adha yang dikatakan itu karena yang hendak dipersembahkan itu Ismail bukan Ishak. Nah, kalau saya jujur turut mengucapkan Idul Adha itu ya karena ada nilai tertentu yang saya anggap patut untuk saya dukung juga, meskipun terus terang soal Ishak maupun Ismail itu bukan sorotan saya atau bukan perhatian saya. Apalagi bagi saya sebenarnya yang lebih pertama-tama tidak mudah atau sangat sulit untuk mengucapkan selamat Idul Adha atau Hari Raya Kurban itu ada dari kalangan kami sendiri sebenarnya, karena apa yang dijalankan pada waktu itu prosesinya. Nah, tetapi karena ada penjelasan lain di balik prosesi dan nilai dari prosesi tersebut, itulah diantaranya melucuti nafsu hewania, itu salah satu yang sempat pernah saya dengar ya dari channel YouTube juga, meskipun saya sudah lupa, mohon maaf sumbernya, tapi dari channel juga, dari ya saluran YouTube, dan melucuti itulah yang saya turut memberikan selamat atau mendukung gitu. Jadi ya kalau dari saya pribadi memberikan ucapan selamat itu karena ada bagian parsial, bagian tertentu yang saya dukung dalam perayaan
perayaan tertentu tersebut ya. Jadi untuk saya tidak semua suatu hari raya itu saya terima, tapi bagian atau nilai luhur tertentu yang ada di balik itu, di balik prosesi, di balik apa semua, itulah yang saya ungkapkan syukur atau ungkapkan salam, berikan selamat. Ya, itu dari pengalaman saya dan prinsip saya sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Kerol. Silakan mungkin Ustadz Alwan atau Guru Ndazuma ingin menanggapi tadi dari pernyataan Bang Kerol. Silakan Adinda Alwan. Ya baik, kita agak sedikit mengkerucut ya Carol ya, karena kan Carol sejauh ini kan masih Kristen ya. Kalau kita bicarakan ini menjelang Natal juga, kita ke kelahiran Natal lah. Setahu saya di dalam Biblos itu hanya ada 2 tempat gospel yang berbicara tentang kelahiran Yesus ya, ada di Lukas dan Matius ya. Jadi tidak ada di tempat lain selain 2 itu. Dulu pernah saya ingat salah seorang Pak siapa yang bilang ya, bisa tidak kita ngambil Biblos itu satu-satu aja. Saya bilang nggak bisa Pak. Kapan Bapak ngambil salah satu aja, akan ada cerita yang hilang. Termasuk satunya ini, cerita tentang Yesus itu lahir itu hanya ada di Matius dan ada di Lukas. Cuman yang Bang Karol sempat tangkap tidak perbedaan yang mencolok antara kisah di Matius dan kisah di Lukas itu. Pernah sempat baca perbedaan itu enggak? Bang Kerol? Oke, lanjut Ustaz. Bang Kerol. Oh ya maaf, Yes. Delay sepertinya tadi saya. Ya tapi saya tangkap. Pertanyaannya memang saya membaca itu, tapi memang ada beda-beda kisah juga kan. Kalau Lukas dan Matius itu ada kisah tentang kisah Natal, kisah kelahirannya. Di lain tempat tidak. Tapi perbedaan kisah itu saya tidak perhatikan. Mungkin ada yang apa istilahnya, mempertegas ada perbedaan, meskipun ya dari segi keimanan saya perbedaan tersebut memang saya lihat sebagai satu yang sekunder memang. Ya coba apa itu? Menarik kalau dikatakan sekunder, karena setahu saya memang ini kan sudah sering dipreteli ya, sudah sering dibahas juga di berbagai tempat begitu. Nah, kalau dari saya sendiri tuh waktu saya baca dan saya komparasi, memang 2 cerita itu tidak ada yang sama. Sama sekali tidak ada yang sama antara cerita di Matius dan cerita di Lukas gitu. Nah, kisah di Lukas yang Matius itu misalnya gini aja. Kalau saya tanya pertanyaan pertama, sebenarnya Yesus itu tinggalnya di mana gitu. Yusuf dan Maria itu tinggalnya di mana? Apakah dia di Bethlehem atau dia memang sudah di Bethlehem atau dia di Nazaret? Gitu. Bang Kerol. Silakan Bang Kerol. Ya di mana? Iya, pertanyaan saya. Kalau kita bandingkan 2, komparasi antara Matius dengan Lukas itu, sebenarnya Yusuf dan Maria itu tinggalnya di mana? Memang sudah tinggal di Bethlehem atau dia tinggal di Nazaret? Bagaimana Bang Kerol? Oke, mungkin bisa diteruskan saja penjelasannya Ustaz Alwan. Ya, jadi kalau kita misalkan tinjau Matius itu menyebutkan bahwa Yusuf dan Maria itu tinggal di sebuah rumah. Jadi menetap di Bethlehem gitu. Artinya dia sudah ada di Bethlehem sejak awal, tinggalnya di Bethlehem. Tapi kalau kita baca kisah Lukas, Maria dan Yusuf itu tinggal di Nazaret, yang dia akan ke Bethlehem itu dalam rangka ingin sensus gitu. Jadi ada sesuatu
cerita yang berbeda. Kemudian alasan dibalik itu, saya banyak sekali kisah-kisah yang dari kisah kelahiran Yesus itu banyak sekali yang kontradiktif memang, banyak sekali. Cuman saya kalau ungkapkan ini nanti terlalu memonopoli dan mendominasi gitu. Yang ingin saya tekankan satu hal. Jadi kalau misalnya besok-besok umat Islam itu tidak mengucapkan Natal, ya, maka itu jangan sampai dianggap itu intoleran. Sama sekali itu jauh ya. Apalagi sekarang kan lagi terbangun narasi-narasi bahwasanya kalau nggak mengucapkan selamat Natal itu ya berarti dia intoleran gitu. Dan ini jangan sampai kita terbawa. Saya ingat dengan guru dan salah seorang yang saya kagumi, Buya Hamka, itu dulu waktu menjadi majelis ulama dia berjuang dengan atas itu, bahwa saya mengucapkan itu ya atau hadir di acara yang seperti itu tuh bukan bagian toleransi. Dan saya sampai sekarang juga bersikukuh dengan hal itu, bahwasanya lakum dinukum waliyadin, ya, untukmu agamamu, untukku agamaku. Gitu aja sih poinnya yang penting. Mungkin ada tambahan dari Bang Zuma? Ya, baik deh. Betul. Jadi melalui forum ini kita sampaikan ya kepada sahabat-sahabat sahabat-sahabat Kristen. Jadi kami tidak mengucapkan Natal bukan berarti kami ini intoleran. Tapi sahabat semua harus menghargai akidah kami. Demikian juga kami Muslim tidak akan pernah kemudian membenarkan kalau ada yang melarang teman-teman Kristen itu untuk merayakan Natal. Silakan, kita berikan posisi ruang terbuka untuk kemudian melakukan ibadah itu sebebas-bebasnya. Demikian juga kami, ketika kami tidak mengucapkan selamat hari Natal, itu bukan berarti kita memutuskan hubungan persaudaraan. Tidak. Justru kami menghargai iman Anda semua. Nah, terkait dengan apa yang kemudian yang mendasari kami tidak mengucapkan itu bukan karena proses kebencian, bukan karena proses kami itu tidak senang dengan kalian, tetapi kami diikat oleh sebuah akidah. Walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi wa marru kirama. Jadi Al-Quran itu kemudian menuntun kami untuk tidak memberikan kesaksian palsu. Nah, ini aja dulu poinnya. Kenapa kemudian Al-Quran menerangkan seperti itu? Kenapa Al-Quran harus ada kata itu? Walladzina la yashhaduna zura. Kenapa harus ada kata itu? Karena memang seperti yang diterangkan oleh Adinda Alwan, bahwa apa yang terkait dengan informasi kemudian yang dituangkan oleh pembawa berita yang melakukan penulisan informasi yang terjadi pada masa abad pertama, itu simpang siur. Simpang siur. Di dalam Lukas misalnya, Lukas 2 nomor 1 sampai 8. Betul itu. Yesus itu bukan di Bethlehem. Yesus itu adanya di Nazaret. Di Yudea dia. Kemudian ya, dia bersama ibu bapaknya menuju ke Bethlehem. Sedangkan di dalam kitab yang lain, yaitu Matius 2, itu diterangkan bahwa Yesus itu lahirnya di Bethlehem. Padahal antara Bethlehem dengan kota yang disebut Nazaret itu beda. Berarti disinilah yang dikatakan oleh Al-Quran, walladzina la yashhaduna zura. Orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Nah, kenapa dikatakan kesaksian palsu? Karena ketika umat Islam itu mengucapkan selamat hari Natal tanggal 25 Desember, ya itu berarti kita melakukan kesaksian palsu. Karena tidak ada data akurat yang mengatakan baik di Al-Quran maupun di kitabnya sahabat Kristen bahwa Yesus itu lahir di tanggal itu. Lalu kalau kita melihat di dalam kitabnya teman-teman praktis Yudaism, di dalam Esra misalnya, kitab Esra atau di Kidung Agung, di situ diterangkan bahwa musim dingin semua ternak disimpan di dalam kandang.
dan semua manusia atau gembala-gembala itu berada di dalam rumah. Tidak boleh keluar rumah tanpa ada keperluan yang sangat-sangat mendesak. Kenapa? Karena mereka tidak akan sanggup menahan cuaca dingin di luar rumah. Nah, sementara di dalam pengabaran daripada tulisan Lukas, orang-orang itu mengembalakan domba di luar daripada di padang rumput, di luar daripada kandang. Artinya pada masa itu ya Yesus lahir bukan pada saat musim dingin, tapi musim panas. Nah, kalau musim panas, apakah berkesusahan Desember? Kan begitu. Ya. Nah, kalau kemudian dikatakan bahwa di dalam kitabnya orang Israel, praktis Yudaisme maksud saya, dalam kitab Esra 10, nomor 9 sampai 13, lalu kemudian Kidung Agung bab 2, ya, nomor 9 sampai nomor 11, bagaimana kemudian pada musim dingin kawanan ternak itu tidak boleh di padang gurun, tidak boleh di padang rumput. Mereka harus betul-betul di kandang. Bahkan orang pun tidak boleh keluar. Nah, di dalam Gospel Matius, ya, di situ justru diterangkan bahwa orang-orang ini kemudian berangkat ke tanah Israel karena mereka hendak membunuh mereka orang-orang yang ada pada saat itu ingin membunuh ini anak, siapa si Yesus anak Maria. Itu yang terjadi ketika Herodes, yang ada Herodes di sana tahu bahwa dia telah diperdayakan oleh seorang Majusi. Nah, kemudian dia marah. Nah, ada oknum kemudian yang ingin dibunuh. Nah, kalau antara Lukas dan juga Matius itu terdapat informasi yang berbeda. Maka Al-Quran menerangkan itu tadi, walladzina la yashhaduna zurah. Jangan melakukan satu kesaksian palsu. Karena kita tidak bisa memastikan bahwa mana yang benar, lahir tanggal berapa dan tahun berapa. Sementara literasi ada yang kemudian menerangkan bahwa bergesernya perayaan Natal tanggal 25 Desember itu adalah karena adanya pengaruh dari penanggalan Romawi yang menyebut tanggal itu sebagai tanggal hari dari Tuhan, Dewa Matahari atau Dewa Mitras. Nah, ini yang kemudian perlu disikapi oleh sahabat-sahabat Kristen. Jadi ketika kemudian kami tidak mengucapkan itu, ya pertama yang harus disikapi karena adanya kesimpang siuran. Ini kalau Kristen menyikapi dengan bijak, dasarnya adalah untuk menerima itu adalah bahwa sahabat Muslim tidak mengucapkan itu kepada kita, mengucapkan Natal kepada kita karena kitab kita sendiri ya saling bertentangan menginformasikan tentang kelahiran Yesus. Tempatnya aja beda, apatah lagi tentang masa di mana Yesus itu dilahirkan. Ada yang mengatakan musim dingin, sementara kalau Desember itu musim dingin, tidak mungkin ada gembala-gembala keluar untuk menggembalakan domba di padang rumput. Saya kira begitu, sahabat. Terima kasih. Jadi memang dari keterangan, ya terima kasih ya sekali lagi. Dari keterangan tadi, saya harus akui bahwa dalam hal ini, saya pribadi ya, bukan orang Kristen pada umumnya. Saya lah yang melakukan comot-comot. Ya kan, kalau dilihat sini saya yang mencomot-comot dalam arti nilai-nilai tertentu atau makna-makna tertentu itulah yang saya katakanlah saya pilih untuk menjadi alasan saya memberikan ucapan selamat. Memberikan ucapan selamat kepada orang yang berbeda keimanan dari saya. Bahkan yang sangat bertolak belakang dari apa yang kami praktekkan. Kalau mengucapkan selamat Idul Fitri pastilah satu yang ringan-ringan saja. Idul Fitri, apalagi yang sesudah raya ketupat, apa semuanya, ya itu dengan mudah mendapatkan comot-comotan nilai-nilai positif. Nah, dan bahkan untuk yang berat sekalipun itu bisa saya lihat kasarnya cuma comot sesuatu yang saya pakai untuk boleh memberikan ucapan selamat ya. Meskipun dari ucapan selamat saya itu, dukungan saya yang saya berikan itu
sebenarnya tentunya terbersit satu harapan kecil untuk satu waktu kemudian ada sedikit perubahan tertentu dalam prakteknya atau dalam prosesinya. Ya, itu dari saya. Terima kasih untuk bisa kembali diskusi dan mendapatkan ya tentunya pencerahan-pencerahan dan info-info yang baru atau juga mendapatkan ketambahan info. Terima kasih. Baik, Iya, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, Terima kasih Bang Kerol. Bang Kerol. terima kasih. Baik, berikut kita akan undang lagi satu sahabat yang ada di backstage yang ingin ikut berdiskusi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Juni. Bang Juni. Bang Jun. Masih ke mute itu. Waalaikumsalam. Di-unmute dulu. Maaf tadi itu. Silakan Bang. Sebentar, ini agak sedikit nge-lag nih. Ya bentar. Bentar ya, masih agak nge-lag nih. Siap. Oke, untuk para Oke, pemirsa, jangan lupa untuk di-subscribe YouTube channel Makassar Molaf Center Indonesia, Ya. YouTube channel Zulkifli Mebas, dan YouTube channel Tes, Alwan tes, TV. tes, Oh iya, tes. sebentar ya. Suara saya nggak kedengaran ya? Kedengaran, Gurunda, kedengaran. Kedengaran. Oh. Baik. Jadi sedikit saya tanggapi yang tadi ya, Bang Karol ya terkait dengan comot-comot itu ya. Sebenarnya kalau kita mau mendudukkan sebuah keyakinan, ya memang harus kayak begitu. Kita harus berdasar terhadap keyakinan dan aturan main agama kita masing-masing. Kalau orang Yahudi itu nggak akan mungkin mau untuk kemudian mengucapkan selamat kepada perayaan-perayaan agama lain. Karena di dalam kitab mereka itu juga dilarang. Ulangan 6 nomor 14, Keluaran 23 nomor 13, Ulangan 6 nomor 14 itu yang sangat-sangat menekankan. Jangan kemudian melakukan ya sesuatu hal yang mengajak kepada prosesi pengakuan terhadap ilah-ilah lain, yaitu ilah dari bangsa-bangsa yang ada di sekelilingmu. Jangan mengikuti dewa-dewa lain. Itu adalah merupakan sebuah konsep yang kemudian mereka pegang secara turun-temurun sampai sekarang. Jangan menyebut nama ilah lain, jangan biarkan nama itu terdengar dari mulutmu dan seterusnya. Nah, makanya kalau kita berbicara mengenai keyakinan kita, Kristen memang saya akui adalah satu-satunya agama yang mengaku sebagai agama langit yang tidak memiliki syariat. Itu ada, mereka punya syariat tapi syariat itu dibuat-buat oleh mereka. Tapi untuk syariat yang berdasar terhadap apa yang tertuang dari pembawa agama tersebut, dalam hal ini Yesus, itu tidak ada. Tidak ada. Tidak sama seperti Bani Israel, ada dari Musa dan mereka tegakkan sampai hari ini. Ya, dari hal syariat ya. Begitu juga umat Islam. Nah, jadi kalau misalnya di dalam Al-Qur'an sudah diterangkan bahwa walladina la yashaduna zurah, itu tidak bisa digeser kemudian bahwa kita bolehlah mengucapkan ucapan selamat atas kelahiran Tuhan dari sahabat-sahabat Kristen. Tidak bisa. Namun yang perlu disikapi, tidak mengucapkan Natal bukan berarti kita benci atau kita memutuskan hubungan. Tidak. Saya dengan teman-teman saya yang Kristen, ya, selalu sama-sama ngopi sama-sama pada hari Natal. Pada saat mereka merayakan hari Natal, biasa, Bang, ayo ngopi yuk. Biasa, dan mereka tidak merasa tersakiti ketika kemudian saya tidak mengucapkan itu. Karena mereka menghargai keyakinan saya. Demikian juga saya menghargai keyakinan beliau. Dan satu hal yang paling saya senang di dalam kehidupan saya pribadi ya, sorry saya curhat ini, dengan sahabat-sahabat saya yang Kristen, khususnya dalam organisasi. Itu kalau saya lagi
jalan bareng sama, kemudian hari Jumat atau lagi waktu sholat, itu dia antar saya ke masjid. Dia antar saya ke masjid. Bang Suma, ini udah waktu sholat, mampir dulu yuk, sekalian saya mau asap-asap, kata beliau. Ya sudah, nah itulah hebatnya. Jadi sejatinya ke depannya ini, ya dialog yang kita bangun kemudian, bagaimana bisa menciptakan dua golongan agama ini, ya saling menghargai satu sama lain. Jangan lagi ada caci maki. Kalau misalnya kemarin-kemarin ada maki-makian dan seterusnya, ya sebisa mungkin kalau pemakinya itu dari Islam, sahabat Kristen ingatkan. Begitu juga sebaliknya. Jadi yang kita bangun kemudian itu adalah bagaimana kita menjadi seorang warga negara yang saling menghargai keyakinan satu sama lain. Tapi debat tetap berjalan. Dialog lintas agama tetap berlangsung. Supaya kita bisa memahami batas-batas daripada keyakinan sahabat kita, dan sahabat kita juga bisa memahami batas-batas keyakinan kita. Dengan begitu ya akan tercipta keharmonisan di dalam bernegara. Sekira begitu. Baik, terima kasih Grundah. Oke, silakan Bang Jun. Bang Juni. Bang Juni, silakan pertanyaannya. Baik, mungkin ada gangguan koneksi ya dari Bang Juni. Bang Juni. Jadi mungkin akan ada share screen yang akan ditampilkan oleh Bang Juni. Untuk saat ini kita tunggu dulu. Jadi untuk para pemirsa yang ada di live chat bisa ikut bertanya juga di The Arena pada malam hari ini dengan meninggalkan pertanyaannya di kolom komentar live chat. Pertanyaan terpilih nanti akan ditampilkan dan akan dijawab langsung oleh Gurunda Zuma dan Ustadz Alwan. Bagaimana Bang Juni? Sudah bagus koneksinya? Oke, sambil menunggu mungkin Anda sambil menunggu, ya perlu kita informasikan kepada netizen ya, khususnya kepada sahabat-sahabat Muslim bahwa kitab sahabat kita Kristen itu yang di kanun itu ada 4. Ada 2 kitab yang kemudian yang tidak menerangkan tentang kelahiran Yesus, yaitu kitab Yohanes dan juga kitab Yohanes dan juga kitab Markus. Jadi 2 kitab ini itu tidak menceritakan tentang kelahiran daripada Yesus. Sedangkan Lukas dan Matius itu menceritakan tentang kelahiran Yesus. Itu pun seperti yang saya terangkan di awal, itu ada pertentangan yang sangat menohok di situ. Yang satu katakan dia di Bethlehem, yang satunya katakan dia di Nazaret. Namun mungkin ada dari teman Kristen yang bisa meluruskan nanti ke depannya. Kalau kita melihat daripada kata Natal itu sendiri, Natal itu kan bahasa Latin ya, artinya lahir. Jadi secara istilah itu artinya bahwa upacara yang dilakukan oleh orang Kristen untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus yang sahabat Kristen imani sebagai Tuhan. Berarti yang mengucapkan itu adalah teman-teman Muslim yang juga ikut mengatakan selamat atas kelahiran Yesus Kristus yang adalah Tuhan di kota Daud. Nah, lalu kemudian sahabat-sahabat, peringatan Natal sendiri itu baru dicetuskan antara tahun setelah konsili ya, 325 sampai 354 oleh Paus Liberus. Nah, mungkin ini yang ingin disebutkan oleh Adinda Alwan tadi. Kemudian kenapa ada penetapan tanggal 20 Desember itu sekaligus menjadi momentum penyembahan terhadap Dewa Matahari yang juga kadang diperingati pada tanggal Januari, ada yang memperingati tanggal 18 Oktober, 28 April, dan juga ada yang memperingati tanggal 8 Mei oleh Kaisar Konstantin. Jadi tanggal 25 Desember itu akhirnya disahkan sebagai kelahiran Yesus. Nah, itulah awalnya muncul Natal itu sendiri. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman untuk mengingatkan, sekedar mengingatkan bahwa
Yohanes dan juga Markus itu tidak menceritakan hal-hal yang dahsyat tentang kelahiran Yesus, tapi Matius dan juga Lukas menceritakan itu. Kalau Lukas diceritakan di Lukas 2 nomor 1 sampai 8, kalau di Matius 2 nomor 1 10 dan 11 ya, itu yang poin-poin kena terhadap kelahirannya. Dan dua penulis ini ya beda, satu mengatakan di Bethlehem, satu mengatakan di Nazaret ya, di Yudea. Ya mungkin sudah ada yang bisa menambahkan atau ada yang ingin bertanya kepada moderator, silakan. Baik, ini Bang Jun sudah kembali lagi nih Gurunda, kita undang kembali. Oke. Silakan Bang Jun. Oh iya, mohon maaf nih. Udah denger belum suara? Sudah Bang, silakan. Aduh, keluar lagi. Baik, tadi ada satu pertanyaan ini ya Ustadz dan Gurunda di live chat. Mohon maaf, saya kayaknya udah tenggelam ya. Tadi pertanyaannya itu apa bedanya antara Kristen Protestan dengan Katolik? Mungkin bisa dijawab Gurunda atau Ustadz Alwan, silakan. Iya, kalau kita bicara perbedaan mencolok ya antara Kristen dan Protestan itu mungkin dari sola scriptura itu. Jadi kalau Protestan itu kan berpatok hanya pada biblos tadi, karena memang Katolik itu kan terbangun dari tradisi dari bapak-bapak gereja yang dilestarikan, yang dipercayai dan diyakini bahwa bapak-bapak gereja itu mendapatkan anugerah daripada mungkin penjamahan daripada Roh Kudus lah, seperti itu, sehingga mereka juga pasti tertuntun gitu. Nah, Protestan ingin keluar daripada dogma-dogma dan tradisi-tradisi gereja itu, karena memang secara kita bicara secara dari masa ke masa, perkembangan masa ke masa, gereja Katolik itu tidak seperti yang digambarkan sekarang. Katolik dulu itu bahkan punya tempat hukuman untuk para pelaku-pelaku bidat itu. Tempat hukuman khusus gitu. Bahkan gereja Katolik memperkenalkan hukum membakar. Makanya kayak Estrosoro itu mengatakan bahwasanya korban daripada kekejaman gereja Katolik itu jauh lebih banyak dari menggabungkan korban Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Banyak sekali. Jadi kalau dulu misalnya sangar, lalu sekarang kayak Hello Kitty, ya itu perbedaan zaman. Nah, Protestan sendiri itu tergiring dari beberapa orang ingin mencoba untuk merevolusi lah ya bahasanya. Misalnya mereka nggak setuju dengan surat pengampunan dosa yang dikeluarkan gereja. Ada banyak sekali lah, kalau mau diterangkan seperti itu terlalu banyak. Mas saya mau tambahkan yang tadi Ustaz Zuma sampaikan itu, bahwa jadi kalau kita bicara discrepancy atau letak-letak perbedaan cerita, ini memang semua simpang siur. Saya nggak tahu dasar yang jelas dari mana mereka itu ingin mengolah ya kelahiran Yesus. Kalau kita katakan, dari mana Yesus itu tanggal 25 Desember lahir? Mereka katakan pasti ya dari tradisi Bapak Gereja. Ya kan, itu saja, selesai, clear. Nanti mungkin ada perhitungan tanggal dengan mencoba mengeksegesa beberapa ayat begitu. Tapi ya ala kulli hal itu tidak terlalu signifikan. Kembali kepada perbedaan yang mencolok itu. Kalau kita tanya, Lukas itu tidak sama sekali tidak menyinggung Herodes. Sama sekali tidak disinggung. Jadi kayak satu bicara ke utara, satu bicara ke selatan. Matius itu ngomong A, Lukas ngomong B. Makanya alasannya beda-beda. Ini salah satu diskrepensi atau kita katakan kontradiksi yang fatal ya. Misalnya contoh, apa alasan? Kalau kita lihat alur ceritanya itu kayak gini. Kalau di Lukas, ya, alasan Yusuf dan Maria ke Bethlehem itu ringkas aja, cepat aja mereka di Bethlehem itu. Karena untuk apa? Untuk sensus, ingin sensus kan. Jadi dia ke situ karena disuruh sensus.
ada sensus penduduk. Ini juga ditelusuri juga sejak kapan ada sensus seluruh dunia ya. Karena kalau kita lihat sensus yang dikemukakan di Biblos itu seluruh dunia itu. Anda bayangkan orang sensus seluruh dunia gitu. Sensus penduduk saja Indonesia ini butuh berapa tahun gitu. Ini mau sensus seluruh dunia. ini tidak pernah terjadi dalam sejarah, tapi itu ada di dalam Biblos. Lalu kemudian ketika dia terjadi sensus, yang syaratnya juga aneh. Sensus ke leluhur, sensus ke tanah leluhur. Dalam hal ini Daud ya, kalau leluhur daripada Yusuf, Daud dia jauh sekali kan, ribuan tahun gitu. Kalau misalnya Dek Surya itu jadi ikut sensus pada masa itu, maka Dek Surya harus tanya ke siapa gitu, tanya ke catatan sipil nggak bisa. Karena catatan sipil nggak catat sampai generasi panjang gitu. Keturunan saya kemana gitu. Kalau sekarang misalnya saya juga bingung nih, misalnya mau sensus, tapi kembali ke leluhur nenek moyang, mana tahu saya dari Afrika kan? Kita nggak pernah tahu. Tapi itu ada di dalam Biblos itu cerita itu. Nah, Lukas menegaskan bahwasanya alasan dia itu sensus gitu, ingin sensus di Bethlehem. Jadi karena ingin sensus di Bethlehem, yang awalnya dia tinggal di Nazaret, dia ke Bethlehem. Sebentar habis itu balik lagi ke Nazaret. Makanya dikatakan Yesus lahir di Bethlehem, besar di Nazaret, kan begitu. Tapi kalau kita lihat di dalam Matius itu ceritanya beda. Sama sekali beda. Jadi di Matius sendiri Yesus itu sudah ada di Bethlehem, Raja Herodes itu ingin bunuh semua anak-anak, lalu dia lari ke Mesir. Kan gitu. Ingin balik lagi ke Bethlehem nggak bisa karena yang memimpin itu anak daripada Herodes, maka baliklah dia ke Nazaret gitu. Jadi ini satu narasi yang kontradiktif dan tidak bisa disatukan. Sama sekali tidak bisa disatukan. Kalau betul yang tadi katakan Ustaz Zuma tadi, kalau dalam cerita ini saja gonjang-ganjing, ya cerita ini yang istilahnya tidak detail ya, ini masih garis besar ini. Bagaimana dengan yang detail, yang sampai tanggal gitu, yang sampai hari Rabu, yang sampai tengah malam? Itu. Jadi ya kita ini sebagai umat Islam ya, kita meyakini bahwasanya Allah itu menurunkan Injil kepada Isa, wahyu. Tapi kan tidak mungkin wahyu yang Allah turunkan itu isinya bohong-bohongan, kan nggak mungkin. Isinya main-mainan gitu, isinya tulisan orang yang tidak kenal, tidak mungkin. Pastilah wahyu Allah yang diturunkan itu isinya tuntunan kebaikan. Isinya pastilah menyembah Tuhan yang benar. Tidak mungkin menyembah manusia yang dipertuhankan, kan begitu, itu pasti tuntunan daripada, dan itu turun dari masa ke masa dalam rangka membina kita umat ini. Kan tidak adil Allah Subhanahu wa taala kalau tidak memberikan kesempatan kepada manusia untuk mendapatkan jalan yang lurus. Iya kan? Makanya dalam Al-Qur'an kan dikatakan seperti itu, ketika orang-orang kafir itu ingin dimasukkan ke dalam neraka, Allah katakan, bukankah telah datang kepadamu pembawa berita kebenaran? Telah didatangkan rasul-rasul kepada kalian, dan tidaklah mereka dihukum itu kecuali telah didatangkan kepada rasul-rasul gitu. Nah, khobar-khobar yang ada terkait kelahiran Yesus ini, menurut saya kita katakan ya wallahu a'lamu bissawab. Ya, kebenaran ini datang dari Allah. Ketika Allah menerangkan sesuatu, tentulah kita harus yakin itu betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia bertentangan satu sama lain, yang nulis nggak jelas, ada yang nulis ada yang tidak, yang nulis ada dua, itu juga satu dengan lain tidak cocok, ya ini dilema sebenarnya. Itu deh. Baik, terima kasih Ustaz. Berikut ini ada satu pertanyaan lagi dari live chat. Ini ditujukan untuk Bang Suma. Dari Ayamat Channel. Debater Kristen yang paling ditunggu Bang Suma saat ini siapa Bang? Silakan Gurunda. Yang paling saya tunggu itu adalah debater Kristen yang mengedepankan akal dan logika di dalam mencari kebenaran. Dan itu saya belum temukan orangnya. Dan itu susah sekali. Susah, sangat susah. Sangat susah. Dan saya rasa susah untuk menemukan itu. Dan mungkin tidak akan. Karena sebelum kita ketemu, mereka yang mengedepankan akal dan logika sudah syahadat duluan.
Masya Saya kira begitu. Tadi Terus jawaban- sedikit lagi deh, sedikit jawaban lagi dari- Ya. yang lebih menonjol lagi tuh di dalam kitab Lukas itu dikatakan bahwa Yesus itu lahir pada masa Kaisar Agustus. Iya. Sudah. Ya. Terus kemudian di Matius itu malah lahir di masa Kaisar Herodes. Padahal selisih antara Kaisar Agustus dengan Herodes itu lumayan jauh. Satu lahir di 7 Masehi, ya, maksudnya dia berkuasa pada masa itu, Kaisar Agustus itu, sedangkan Kaisar Herodes itu berkuasa pada masa 37 sebelum Masehi. Jadi antara 37 sebelum Masehi dan 7 Masehi itu jauh sekali perbedaannya. Itu berapa jaraknya itu, Dinda Luan? Ya hampir 100 tahun lah, hampir 100 tahun ya. 7 Masehi ya. 37 sebelum Masehi sampai kepada 7 Masehi. Itu jaraknya lumayan lama kan itu? Iya. Iya, Nah, itu sementara silakan. di dalam karangan Matius, Yesus itu lahir pada masa Kekaisaran Herodes. Kalau di Lukas lahir pada masa Kekaisaran Agustus. Jadi ada yang mengatakan lahir pada masa Soeharto, yang satu mengatakan lahir pada masa Jokowi. Apa itu sudah bisa kita katakan adalah satu kebohongan ketika kita ikut-ikut mengucapkan kata-kata itu. Bohong kan? Bohong. Makanya kita harus mengembalikan ke kaidah agama kita. Walladzina la yashhaduna zura. Kita nggak boleh memberikan satu kesaksian palsu, nggak bisa. Ya, jangan kemudian karena kita menganggap sahabat-sahabat Kristen adalah saudara kita, kemudian kita rela untuk melakukan sebuah kebohongan. Ini bukan hanya karena kita beda keyakinan, tidak. Tapi karena memang data di kitab mereka yang menyajikan sesuatu yang simpang siur, yang kita tidak tahu yang mana yang benar gitu. Maka Allah menuntun kita 1400 tahun silam, tak boleh kita memberikan satu kesaksian palsu. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, itu kemudian oleh Allah diganjar dengan surga. Walladzina la yashhaduna zura. Artinya antum semua yang tidak mengucapkan Natal terbebas dari mengucapkan satu kesaksian palsu, itu dijamin perbuatan Anda itu akan mendapatkan surga. Mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Itu maksud daripada apa yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Furqan ayat 72. Jadi itu sangat jelas kemudian. Jangan seperti si Abu Janda. Kalau ada yang mengatakan di dalam Al-Quran haram mengucapkan Natal, saya kasih uang 50 juta. Nenekmu kiper. Ya, itu sudah ada ayatnya itu. Banyak itu ayat yang menyatakan tidak boleh mengucapkan Natal. Salah satunya, laqad kafaral ladzina qalu innallahu wal masihu ibnu Maryam. Itu salah satunya. Tak boleh kita mengucapkan. Kenapa? Karena ganjarannya adalah kekafiran. Ini keras saya katakan. Sesungguhnya Allah itu adalah dia Al-Masih putra Maryam. Artinya Allah itu adalah dia yang mereka imani, lahir di tanah Daud, kota Daud. Mau dibilang kafir? Mau? Enggak kan? Anda enggak akan jatuh miskin. Kegantengannya enggak akan luntur. Kecantikannya tidak akan hilang kalau Anda tidak mengucapkan itu. Karena ancaman Al-Quran, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Ya, saya tidak menafsirkan salah, tidak. Tapi cobalah lihat, apa manfaatnya sahabat Kristen mengucapkan Natal? Apa tujuannya? Ya untuk memberikan ucapan tentang kelahiran, atas keselamatan mereka, terlahirnya Tuhan di kota Daud. Nah, siapa Tuhan di kota Daud itu? Ya, Tuhan anak atau anak Tuhan. Siapa mereka? Ya Tuhannya mereka yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Laqad kafaral ladzina qalu innallahu wal masihu ibnu Maryam. Antum semua tidak menyembahnya, tetapi Anda memberikan keselamatan, artinya Anda memproklamirkan
mengukuhkan kekafiran sahabat kita agar kafir selama-lamanya. Lo enak loh menjadi Kristen, lo orang Islam aja ngucapin kita gitu kok. Jangan. Hubungan kita dengan saudara kita Kristen tidak akan pudar dengan tidak kita mengucapkan selamat atas lahirnya Tuhan di kota Daud. Jangan. Ya. Jangan. Lebih baik doakan yang lain. Semoga kesejahteraan, semoga kebahagiaan, semoga diberikan umur panjang, semoga diberi kesehatan. Itu aja. Semoga di tahun ini sahabat saya bisa mendapatkan kelegaan dalam hidup. Mendapatkan petunjuk dari Sang Pencipta alam semesta. Jangan malah beli topinya, kemudian malah nenekmu kiper lah. Itu sangat jelas itu, ndak abu-abu. Ya, kalau kita mau jujur-jujuran. Cuman kan kita tidak nanti dibilang ekstrim kita kalau kita suarakan dengan lantang ini. Ya kebetulan aja kan ada yang bertanya, jadi kita ulas gitu loh. Laqad kafaral ladzina qalu innallahu wal masih ibnu Maryam. Oh, saya tidak mengatakan itu kok. Ya sama aja. Ya kamu mengucapkan selamat kepada lahirnya Tuhan mereka, apa bedanya coba itu? Kan sama aja. Coba tanya sahabat Kristen, Yesus itu siapa? Tuhan. Kok dia manusia? Oh, dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, kena kan kita ketika kita mengucapkan itu? Kena kan? Kenapa kita umat Islam itu tidak pernah ribut, tidak pernah permasalahkan mereka mengucapkan atau mereka tidak ucapkan? Ya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Enggak berdampak kepada akidah mereka, tidak berbias kepada akidah mereka. Malah enak di mereka karena nampak ajaran mereka itu ajaran kasih. Tetapi kita Islam yang dikukuhkan dengan akidah yang harus dimurnikan, kembali kata la ilaha illallah itu, yaitu harus dijaga dengan baik. Gak boleh asal-asal kita itu mengatakan, wah ini kan sahabat saya, kan gak masalah. Bahkan ada lagi yang mengaku-ngaku ulama sampai masuk ke rumah gereja. Apa dia katakan begitu di sana? Wes, dengan bangganya dia mengatakan sesuatu. Selamat terhadap kelahiran Yesus Kristus. Itu nggak boleh dicontoh yang kayak begitu. Ya, jadi sudahlah, jangan lagi setiap tahun harus diingatkan. Silakan lakum dinukum waliyadin. Prosesi agama Anda silakan dengan agama Anda. Kami menunggu, kami mengamankan supaya nggak ada yang mengganggu Anda ibadah. Tapi kemudian ketika Anda mewajibkan kami melunturkan akidah kami, jangan. Tak boleh. Apalagi kalau Anda Muslim yang menganjurkan kemudian untuk itu, jangan. Tak boleh. Anda berarti mengajak orang untuk mengakui kelahiran anak Tuhan. Sementara di Al-Quran yang Anda imani sebagai kitab suci, menghukum dan mengganjar dengan ancaman yang sangat pedih. Laqad kafaral ladzina qalu. Coba. Kafir, Pak. Sungguh telah kafir. Sungguh telah kafir. Orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi ngapain kita lata dengan hal-hal kayak begitu? Nggak perlu lah. Ya, nggak perlu. Yang penting sekarang ini adalah kita menjaga keharmonisan di dalam berhubungan, berinteraksi, dalam bersosial. Ya, memang kita perlu mengedukasi diri. Kita ini perlu untuk bersosialisasi, memang perlu. Tapi dalam hal akidah, sahabatku, lakum dinukum waliyadin. Silakan beribadah dengan agamamu, kami ibadah dengan agama kami. Kan gitu. Jadi jangan dipaksakan kemudian, ya, karena mereka adalah teman kantor, karena mereka adalah atasan, karena mereka, ya janganlah, jangan sampai kemudian ada tanggapan-tanggapan begitu, kemudian kita menjual akidah, jangan, jangan sama sekali. Jadi kalau misalnya sahabat, mana dalilnya, mana ayatnya yang secara jelas menerangkan bahwa itu diharamkan, tidak boleh. Ya kan, itu tadi kan, laqad kafaral ladzina, itu kan sudah jelas itu. Lalu kemudian ayat yang menerangkan walladzina la yashhaduna zura. Artinya Allah memberikan sanjungan, ya, tentang orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu.
Gitu loh. Ya, jadi kalau kita memberikan kesaksian palsu, Allah murka. Tapi ketika kita diam untuk tidak memberikan kesaksian palsu, maka Allah akan memberikan kita kehormatan, memberikan kita ya kemenangan. Nggak perlu. Anda tidak akan jatuh miskin. Oh, kamu tidak mengucapkan Natal kepada saya, tak pecat, ya gajimu saya tahan, kamu nggak bernapas 1 bulan. Nggak ada yang kayak begitu, ya. Jadi katakan tidak untuk mengucapkan itu. Demikian sementara. Baik, terima kasih Gurunda. Oke, kita undang lagi sahabat kita, Bang Jun. Oh, ya, Silakan Bang Jun. Oke, Waalaikumsalam ini ada warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaan nih. Sebelumnya ini pertanyaan tentang Islam. Saya baca hadis yang katanya 72 kelompok Yahudi, Kristen, dan maksudnya Nasrani ya. Hanya satu yang masuk surga dan hanya ada 73 ya kalau nggak salah golongan Islam dan hanya satu yang masuk surga. Nah, ini saya bingung nih, saya belum baca tafsir sih sebenarnya. Cuman yang saya pertanyakan itu kalau yang Islam itu golongan apa yang masuk surga? Apakah Salafi atau apakah Aswaja, maksudnya Ahlus Sunnah atau bagaimana? Soalnya kalau memang misalkan iya, yang saya paham ya ini mungkin silakan Bro Zuma dan ininya Bro Alwan luruskan ya. Berarti la ilaha illallah belum cukup kalau misalkan saya tidak join manhaj tertentu. Mungkin silakan diluruskan. Sekalian juga kasih tahu manhaj apa. Meskipun saya sendiri juga nggak terlalu peduli dengan itu, cuman mau bertanya juga tentang hadis itu. Makasih, silakan dikritisi dulu. Ini pertanyaan satu dulu. Baik, silakan Ustaz Alwan, Ya, Gurunda. baik. Ya, baik. Saya tanggapi sedikit. Jadi konteks hadis itu dikatakan sataftariqu ummati ila salasa wa sab'un atau ya kurang lebih itu. Umat kita akan terpecah menjadi 72 golongan, ada hadis mengatakan 73 golongan, ada 71 golongan. Nah, itu siapa yang saya tanyakan? Kemudian ada satu golongan yang selamat, yang ada yang mengatakan al-jamaah, ada yang mengatakan al-firqatun najiyah dan seterusnya. Pertama itu ya, kalau kita artikan seperti itu ya, kita harus yakin bahwa itu bukan golongan yang dimaksud seperti yang tadi dianggap Salafi, lalu ada NU, itu terlalu sempit itu pemahaman seperti itu. Jadi kita misalkan tidak spesifik sedetail itu. Nanti kalau kita lihat golongan-golongan kelompok-kelompok organisasi seperti itu ada banyak, ada puluhan ribu, ada ratusan ribu kelompok di dalam pergerakan-pergerakan. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang itu ada penjelasan spesifik. Yang jelas kita yakin bahwasanya umat Islam ini ya, kata Nabi SAW bahwasanya kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man abah. Setiap umat itu akan masuk surga kecuali yang enggan. Illa man abah, akan masuk surga semua ini kecuali yang enggan. Kalau man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang ya, jadi kecuali yang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti ajaran, tidak mengikuti tuntunan daripada Nabi SAW. Berapa banyak orang-orang yang mengklaim dirinya Islam tapi melakukan tindakan-tindakan yang jauh daripada tuntunan Nabi. Ya, dia melakukan sesuatu perbuatan kesyirikan misalnya. Yang jelas-jelas itu diancam di dalam ajaran-ajaran agama kita bahwa itu adalah sebuah dosa yang sangat besar. Ya, dalam Al-Qur'an dikatakan inna syirka ladzulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dan ini harus dihindari. Banyak orang tertipu ya. Berapa banyak orang Islam meyakini agama ini sama saja ya, seluruh agama itu berjalan menuju ke arah yang sama. Tidak, kalla summa kalla, tidak, sesekali tidak. Tidak sama penyembah batu, tidak sama penyembah hewan dengan penyembah Tuhan semesta alam, tidak sama. Ya, tidak sama keyakinan i'tiqadi itu tidak sama. Makanya kalau saya bisa mungkin kasih sedikit penanda bahwasanya intinya adalah kita kembali kepada Quran dan kita kembali ke Sunnah. Insya Allah kita berada di jalan yang firqatun najiyah yang dimaksud oleh Nabi di dalam konteks hadis itu, insya Allah. Oke, Bro Alwan, sebelum Bro Zuma saya boleh potong nggak? Silahkan. Berarti Bro Alwan itu tidak, dari hadis itu tidak mempermasalahkan kepada kayak Salafi atau NU. Jadi misalkan yang penting tuh kalau memang utamanya la ilaha illallah ya, berarti
Jadi bukan masalah kelompoknya ya, karena kelompok itu yang saya pahami hanya untuk belajar saja gitu. Iya, Betul tidak? betul. Jadi bukan kelompok yang sempit seperti itu. Ini bahkan sampai disebutkan namanya pula tadi. Ada Iya, beberapa itu kan saya, tafsiran dari para ulama, tetapi itu ranahnya khilafiyah. Saya sendiri meyakini bahwasanya yang dimaksud Rasulullah SAW tadi bahwasanya kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu umat Nabi, berarti kullu itu menunjukkan ijmal, keseluruhan, tanpa kecuali. Illa man aba, kecuali yang enggan. Nah, ada orang itu mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, tapi di hatinya itu ada kebencian kepada ajaran Islam. Banyak yang kayak gitu. Dia mengaku cinta seperti cintanya Majnun kepada Laila, tapi Laila sendiri tidak mendapatkan cinta itu kan. Kalau kita lihat cinta betul-betul cinta ya. Si Majnun, kenapa dikatakan Majnun? Dia gila kepada Laila karena saking cintanya kepada Laila, dia mencium tembok-tembok di mana Laila itu pernah tinggal. Jadi dia ke kota itu dan dia ciumi tembok-tembok itu. Anda mengaku mengikuti Nabi, cinta kepada Allah, cinta kepada agama Allah. Kata Allah tantang dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, katakan, sampaikan kepada seluruh umat itu, sampaikan. Kalau betul kalian cinta kepada Allah Jalla Jalaluhu, maka ikutilah saya, ikuti Nabi. Apa yang diikuti Nabi adalah mengikuti ajaran-ajaran sebelumnya. Sembahlah Allah, jangan mempersekutukannya. Sesimpel itu. Laksanakan sholat, laksanakan zakat, beri makan fakir miskin, bersedekah, dan lain-lain yang semuanya kebaikan. Itu akhir. oke. Silakan untuk Zuma ditanggapi. Baik. Silakan Gurunda. Iya, Ini jadi sebenarnya udah sangat jelas ya. Suara saya kedengaran? Ya, Kedengaran. Oke, baik. Jadi sebenarnya ya apa yang diterangkan oleh Adinda Lon itu sudah sangat jelas sebenarnya ya. Kenapa kemudian kita umat Islam itu memiliki panduan yang selalu kemudian dijadikan sebagai olok-olokan. Ihdinas siratal mustaqim. Umat Islam itu bukannya tidak tahu jalan yang lurus, bukan. Justru karena tahu jalan lurus itulah kemudian sehingga dia minta untuk tetap berada di jalan itu. Contoh misalnya nih, kita tahu bahwa berzina itu adalah dosa. Berzina itu hukumnya adalah neraka. Ya. Karena dosa, pasti larinya ke neraka kalau tidak bertaubat kan gitu. Kita tahu itu dosa, mencuri itu dosa. Tetapi apakah kemudian ketika kita sudah tahu mencuri itu dosa, berzina itu dosa, lantas kemudian karena kita sadar itu dosa, kita tidak terindikasi akan melakukan itu? Tentu tidak. Ada saja momentum di mana kita bisa terjebak dengan dosa yang kita tahu bahwa itu adalah dosa. Karena itulah kemudian umat Islam selalu minta, ihdinas siratal mustaqim. Minta selalu dituntun pada jalan yang lurus. Satu. Kedua, ya, jalan yang lurus itu yang mana? Yaitu jalan orang-orang yang diridhai. Jalan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan. Siapa mereka yang diberi nikmat keselamatan? Tentu mereka yang mampu dituntun kemudian, baik dituntun oleh karena adanya cahaya iman maupun akal. Nah, terkait dengan hadits itu seperti yang disampaikan oleh Adinda Alwan. Itu tidak terkait bahwa dia adalah Islam Jamaah, dia adalah NU, dia Muhammadiyah dan sebagainya. Bukan itu maksudnya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah golongan-golongan yang kemudian lari dari apa yang kemudian disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, di mana Rasulullah adalah oknum yang diutus oleh Allah untuk menjabarkan hukum-hukum. Makanya apa yang diterangkan oleh Adinda Alwan surah Ali Imran yang tadi itu yang diterangkan Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jelas di situ. Katakan kepada mereka ya Muhammad, Qul, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutlah kepadaku. Nah, kenapa kemudian ada golongan? Ada golongan yang membuat sesuatu yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, tapi dianggap itu adalah sebuah kebenaran. Contoh, dianggap bahwa apa yang disyariatkan oleh Rasulullah itu dianggap sebagai budaya Arab. Lalu kemudian mengagung-agungkan adat istiadat yang mereka terima dari nenek moyang mereka, lalu kemudian mereka dudukkan adat istiadat itu
jauh lebih tinggi daripada apa yang disyariatkan oleh Rasulullah. Padahal dalilnya sangat jelas, perintah Allah kepada Rasulullah sampaikan kepada manusia, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nyata itu. Jadi golongan kemudian yang dimaksud itu adalah golongan yang satu itu. Jangan cari yang 72. Cari yang satu aja. Apa itu? Tetap berada di dalam jalan yang menjadi petunjuk, yaitu hukum, larang, dan juga perintah. Larangan dan perintah. Harus ada berada di situ. Ketika kita masih tetap berada di situ, insya Allah kita berada pada golongan yang selamat itu. Ya. Masuk dalam golongan orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas kepada Allah, tentu akan berada pada koridor itu. Apa itu? Selalu mengontrol diri bahwa kiri adalah merupakan larangan, kanan adalah perintah. Ketika kita jauh meleset ke kiri, seketika itu kita kembali kepada jalan pertobatan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan, tegakkan kami pada jalan yang lurus itu, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Jadi bukan, oh ini NU, ini yang salah, yang benar itu adalah Salafi, Wahabi, ini, oh tidak, bukan seperti itu yang digambarkan hadits ini. Saya kira begitu sekedar tambahan. Silakan yang lain. Mungkin ada tambahan dari Bang Dewa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat ya? Bang Juma sehat ya? Alhamdulillah ya. Sehat, sehat. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Masih suka mimpi basah? Masih ya. Oh, lain kali kalau tidur pakai jas hujan ya. Jas hujan supaya nggak kebasahan. Apa pertanyaannya tadi mengenai ini ya? Umat Islam manakah yang benar yang insya Allah akan masuk ke dalam surga? Sebenarnya jawabannya simpel kok itu. Selama umat Islam itu mengikuti Al-Quran dan hadis, itulah Islam yang benar. Tidak ada ajaran yang ditambah-tambah, tidak ada ajaran yang di luar hadis. Yang bertentangan dengan sunnatullah itu tidak ada. Mau dia jenis golongan apapun juga, itu semua selama dia berpegang teguh sama Al-Quran, dan dia menjalankan sama yang namanya sunnah Rasul, itulah Islam yang benar. Itu aja jawabannya, simpel. Oke, berarti Bang, itu aja Bang. Bro Dewa itu bukan masalah kelompoknya yang kayak tadi saya sebutkan. Tidak ada, tidak disoalkan masalah ke situ. Mau dia mau jenis aliran apapun juga itu bebas. Soalnya kenapa? Pengajaran di dalam ajaran agama Islam, inti pokok ajaran agama Islam itu dua. Yang pertama itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sholat. Nah, inilah yang tidak bisa dirubah. Andaikan ada umat muslim jenis aliran apapun juga yang merubah ajaran ini, dipastikan itu bukan muslim, tapi itu adalah golongan muslim yang munafik. Paham Pak di situ Pak? Oh iya, jadi kelompok buat belajar dan memang kalau belajar kita nentuin siapa gitu. Yang penting masih ada la ilaha illallah, mohon maaf agak putus ya. Betul, tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sebenarnya pada saat kita membicarakan soal aliran ataupun hadis ya, berbagai macam cara versi, tetapi intinya jawabannya itu cuma satu. Seperti dicontohkan begini, kamu tidak makan, nah jawabannya kan macam-macam. Kenapa tidak makan? Ada yang bilang saya alergi, ada lagi yang bilang saya tidak doyan makanannya, ada lagi yang bilang saya sedang sakit. Tapi intinya tidak makan, gitu. Paham nggak? Oke. Baik. Ini udah berarti yang soal ini sudah clear ya. Oke, saya mau tanya lagi soal ini. Saya pernah baca ya, mohon maaf ya, hukum memilih pemimpin kafir ya. Tapi ini sempat sering dipermasalahin ya, meskipun ini nggak lagi zamannya ya. Saya pernah dengar tuh kalau memilih pemimpin kafir di Al-Quran itu kan diharamkan ya. Tapi yang jadi pertanyaan beberapa orang itu gini ya, kalau misalkan dihadapkan pertanyaan,
pilih mana pemimpin kafir yang cerdas atau pemimpin muslim yang bodoh gitu. Saya pernah lihat juga di komentar antara beberapa orang, kalau pilih pemimpin tuh yang penting track recordnya bodoh amat, agamanya apapun, yang penting bisa mencerdaskan bangsa. Lalu sedangkan di Al-Quran sendiri juga ada larangannya. Tapi apakah saya mau tanya kelogisan ayat itu seperti apa ya? Kalau saya sih memang melogiskan, mengakali ayat tersebut itu untuk memahami, ini mohon maaf ya, ini saya masih belajar juga. Jadi untuk memahaminya, lihat saja di Amerika, mana ada presiden yang mau nutup apa itu, yang mau apa sih, narik Taliban dari kapan, atau ada perjanjian-perjanjian damai dunia tapi malah perang terus. Itu fakta ya, bukan asumsi, itu logika yang benar ya. Silakan dikritisi kalau kurang jelas, bisa tanyakan saya lagi. Ini tadi mohon maaf saya klaim dulu ya. Yang pertanyaan pertama, saya tidak menyudutkan aliran manapun. Kalian terserah mau masuk aliran manapun, asalkan ya satu, kalau itu yang cerdas gitu. Maksudnya yang menghargai sama, kita masih muslim, kita masih bertauhid, kita masih menabikan Nabi Muhammad dan para nabi lainnya. Terserah, itu kan cuma belajar saja. Jadi saya tidak menghina manapun. Silakan poin 2 dikritisi, Bro Bima. Iya, sebelumnya saya boleh tahu sahabat saya ini dari sekte mana ya? Waktu itu sekte apa? Agama mana gitu maksudnya? Oh, kalau agama masih ini, Bro. Ini kan saya waktu itu Bro. Ya, ateis Kenapa? atau apa? Oh, saya ini. Iya. Saya masih Islam ya. Sebenarnya saya Jun nih. Tapi tadi saya udah bilang. Tapi ini tadi karena laptop saya nge-lag, jadi saya ganti akun aja. Jadi HP sekarang. Makanya saya nggak jadi share screen. Tapi saya kasih bocorannya. Screennya saya mau reaction dari dia ya kalau nggak salah. Soal membandingkan Paulus sama Nabi Muhammad. Itu video 20 menit, tapi minggu depan aja kali. Itu silakan dikritik. Iya, saya kira yang tadi itu kita sudah pas bahwa yang kita bahas masih terkait dengan golongan itu kan? Kalau terkait dengan golongan itu, saya rasa sudah pas yang tadi yang kami sampaikan itu, Bang. Gimana ya? Ya. Gimana ya? Saya kok gagal paham nih apa yang dikatakan ini. Tadi saya mengutarakan bahwa yang dimaksud daripada golongan itu tadi saya sudah jelaskan. Okay. Bahwa yang dimaksud golongan-golongan itu bukan dibilang Muhammadiyah, bukan NU dan seterusnya. Tapi golongan yang ya. Pak, yang poin 2 ya soal milih pemimpin kafir itu yang ya, saya tidak mendengarkan kalau ada materi baru. Oke, silakan Bro Dewa dulu mungkin yang mendengarkan. Iya. Silakan Adinda Alwan. Ustaz Alwan izin pamit dulu Gurunda, ada kegiatan. Oh. Iya. Baik, bagaimana? Karena di Bang Dewa mungkin. Bagaimana? Karena di jadi private chat ini juga ada core juga ini Gurunda. Sebentar. Tadi yang mengenai kepemimpinan ya. Jadi di dalam Al-Quran itu dijelaskan begini. Tapi kita harus mengkaji asbabun nuzulnya nantinya. Walan yaja'alallah lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai kaum mukminin. Ya, di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 141 kalau nggak salah. Nah, ini boleh saya terangkan bahwa sesungguhnya Allah itu tidak akan menjadikan orang kafir untuk menguasai kaum mukminin secara aturan syariat.
Jadi kalau ada kemudian seorang pemimpin ya yang kafir, yang kufur, yang non muslim lah ya, yang non muslim yang kemudian memerangi ya, memerangi tentang syariat umat Islam, ya kita tidak boleh tunduk pada pemimpin yang seperti itu. Misalnya ada seorang pemimpin yang kemudian menginginkan umat Islam itu tidak melakukan prosesi ibadahnya tanpa ada sebab yang bisa diterima. Maka umat Islam itu tidak boleh taat kepada pemimpin yang seperti itu. Allah juga menerangkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan juga ulil amri di antara kalian. Artinya ya kita diperintahkan untuk taat kepada pemimpin selama pemimpin itu tidak mengajak kita untuk meninggalkan Allah, untuk kufur kepada Allah. Itu kita diperintahkan untuk taat. Ya, saya kira begitu ya. Jadi kalau misalnya umat Islam itu di negara ini dipimpin oleh seorang yang tidak muslim, selama dia tidak mengajarkan umat Islam untuk menjauhi agamanya, selama dia tidak mengajak umat Islam itu untuk tidak menjalankan syariat agamanya, maka boleh-boleh saja demi untuk kemaslahatan bersama. Gitu loh Bang. Tapi ketika seorang pemimpin yang kemudian baik dia muslim maupun dia non muslim, kalau dia mengajak atau mengarahkan umat Islam kemudian untuk meninggalkan syariat agamanya, maka yang seperti itu wajib untuk kemudian tidak ditaati. Seperti itu Bang. Oke. Tapi tinggal yang pertanyaan saya yang kalau ada pertanyaan milih pemimpin, misalkan milih pemimpin kafir tapi cerdas dan track recordnya bagus, atau milih pemimpin muslim tapi track recordnya amburadul. Nah itu pilihannya gimana? Kan pemimpin itu kan hanya bisa 2 ya, paling minimal. Nah itu bagaimana untuk lolos pertanyaan itu? Masa saya kalau golput kan nggak boleh ya? Iya, kalau kita mengacu kepada pertanyaan ini ya kembali kita di dalam bermasyarakat dan bernegara itu harus mengacu kepada apa yang menjadi fatwa ulama. Kalau fatwa ulama itu jelas, ya para ulama kita itu melarang untuk memilih pemimpin kafir. Kalau kondisinya seperti yang tadi yang antum sebutkan, gitu. Mungkin bisa dipahami. Silakan Mahadewa mungkin ditambahan. Ya, apa pertanyaannya? Maaf, tadi lagi ke belakang tadi. Gak pakai headset. Masalah apa? Untuk pemimpin itu ya, pemimpin ya? Ya, pemimpin. Ya, terus pertanyaan terakhir belum seberapa dijawab itu. Udah saya ngedengar pertanyaannya. Tetapi kami selaku umat muslim, justru di sini bingung ya. Kalau misalkan Anda bilang calon pemimpin, ternyata muslimnya itu amburadul. Masa sih ada yang mau mencalonkan pemimpin tetapi itu amburadul gitu. Justru kita pun gimana ya? Tidak yang namanya manusia itu pastilah ada yang namanya track record jelek, itu sudah pasti ada. Tidak mungkin semuanya itu suci. Bahkan kalau misalkan abang bilang sementara muslim ini track recordnya itu buruk gitu kan, buruk. Tetapi dari keburukan itu masa tidak ada yang namanya sedikit kebaikan? Kan begitu. Tetap kita itu melarang kalau pemimpin kita itu dari kafir, kita dilarang. Tapi andaikan pemimpin itu dua-duanya itu orang kafir, kita hidup di negara liberal dan kita tetap harus memilih. Mau tidak mau gitu kan. Tidak ada kafir ya tetap kita memilih jatuhnya. Begitu Bang. Tetapi kalau ada pemimpin kafir, pemimpin muslim, kita wajib memilih pemimpin muslim. Itu jawaban dari dia. Rekornya buruk atau gimana ya bro? Maksudnya kayak pernah masa lalunya kayak SMA-nya tiba-tiba pernah tawuran gitu. Terus tiba-tiba dia dicalonin. Nah itu kan track record buruk. Setiap orang yang menjadi calon pemimpin, yang namanya track record masa lalu itu sudah pasti. Kita jangan melihat masa lalu seseorang Bang. Tetapi yang kita lihat adalah masa depannya. Ya. Tidak ada orang yang baik tidak punya masa lalu dan tidak ada orang yang buruk tidak punya masa depan. Semua pun bisa. Kenapa?
Bro Dewa juga punya tuh pasti masa lalu. Semua orang punya bang Jadi- masa lalu. Jadi Semua punya. Bang Dewa, Ya, Bang Dewa. ya, Jadi ya. kalau cuma ada 2 calon, yang pertama non Muslim, tetapi cerdas, ya non Muslim tapi cerdas, ya pintar, ya punya track record yang bagus. Kemudian yang satunya calonnya Muslim, tapi blow on, ya dia tidak tahu memimpin dan seterusnya. Kalau kondisinya seperti ini, solusinya cuma satu. Apa itu? Zulkifli Mabas maju untuk mencalonkan Sama diri Dewa. juga. Sama Dewa berdua. Nggak ada lagi itu bang pilihan. Pasti terjadi yang namanya Tim kudeta sukses, itu. Bang. Wah itu saya langsung itu Eh. pilih ulama terbaik. Ulama terbaik dipilih. Betul. Allahu Akbar. Ya, insya Allah kondisi itu tidak akan kita temukan bang, karena di kalangan cendekiawan Muslim juga banyaklah yang bisa menjadi pemimpin. Iya. Ya Itu justru yang susah. diherankan begini loh Bang Juma. Kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu kan ini seolah-olah kan supaya jangan memilih yang namanya pemimpin Muslim, track recordnya jelek, ya kan? Yang namanya seorang pemimpin mau mencalonkan seorang pemimpin tidak mungkin yang namanya lolos pengujian. Masa sih ada calon pemimpin yang blon? Ya nggak mungkin tuh. Gitu aja udah. Tapi memang ada sisi keburukan, kali sisi keburukannya. Begitu maksudnya kan? Gitu Iya. ya Bang Solo. Ya, tapi sesuai dengan apa yang Dewa bilang tadi, tidak ada orang yang tidak punya masa lalu. Orang baik sekalipun dia pasti punya masa lalu. Bahkan orang buruk sekalipun dia tetap masih punya masa depan. Kita jangan melihat kejelekan. Masing-masing semua orang punya kejelekan. Tidak ada orang yang suci. Itu aja dari Dewa. Ya silakan nih ada tamu. Itu Bong saya mau dengar pendapat dia, katanya praktisi politisi juga dulu. Nah, ini saya undang satu nih, Pendeta Petrus Muhammad Agung dari tadi di private chat berkoar-koar. Nah, ini silakan nih. Kita Naikin sambil nunggu Pongsai. dulu juga dari Bang Jun juga selesai. Iya, pokoknya turunkan saya, naikkan Pongsai. Saya mau dengar pendapat dia. Gimana nih, Bang Jun? Iya, tadi udah saya bilang turunkan saya terus naikin si Pongsai. Saya mau dengar pendapat dia, katanya dia ini politisi. Tolong dong. Oh, siap. Siap, Bang. Oke, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjawab soalan Bapak tadi ya. Ya, yang pertama itu tadi pemisalannya tidak apple to apple. Tidak apple to apple itu kan kafir baik lawan muslim buruk gitu kan. Itu sama sekali nggak apple to apple. Yang kedua, kita ini sistem pemerintahannya kan demokrasi gitu. Jadi hak seorang memilih itu terserah kepada pendapat dia untuk memilih. Contohnya, misalnya saya pilih calon itu karena saya suka karena hidungnya pesek misalnya. Saya suka di hidungnya pesek, maka saya coblos pas digambar hidungnya gitu. Itu hak saya. Itu sepenuhnya hak saya. Apapun alasannya itu adalah hak saya gitu. Apalagi misalnya hak untuk memilih itu berdasarkan kekerabatan misalnya. Itu hak dan tidak boleh diganggu-gugat dan tidak boleh ada yang protes. Dan kalau ada yang memilih itu berdasarkan kepercayaan atau dia mungkin seagama saya dengan saya, atau misalnya maaf ya, saya kenalin dulu, Bang Dewa juga kenal ini, saya Heri, orang Medan ya. Misalnya karena dia itu sama namanya dengan nama saya gitu misalnya. Ya itu boleh gitu. Di alam demokrasi itu boleh gitu. Jadi tidak ada boleh pembatasan misalnya kenapa kamu pilih karena dia Islam gitu. Nggak boleh ada yang protes. Di demokrasi itu tidak ada yang protes gitu. Bahkan misalnya saya mau pilih dia mukanya kayak monyet gitu. Misalnya sampai segitunya ya. Itu tetap boleh gitu dan tidak ada yang boleh untuk memprotes itu. Apalagi
misalnya gini, kampanye berdasarkan keagamaan itu tidak ada yang boleh untuk menolaknya gitu dan tidak boleh diprotes. Contohnya kemarin kan ada di Amerika sendiri waktu pemilihan presiden itu ada juga berdasarkan gender gitu. Hillary Clinton itu kemarin kena kampanye soal gender dia gitu kan. Dan itu biasa-biasa saja di sana yang kalau katanya kiblat demokrasi itu ke Amerika, ya di sana juga biasa aja gitu. Bahkan masalah keagamaan juga di sana biasa aja. Misalnya saya nggak suka sama dia karena dia orang Katolik misalnya. Ya di sana bisa saja, di Amerika tuh bisa saja. Kenapa kita di sini itu dipermasalahkan gitu? Itu sebenarnya kalau menurut saya tuh yang setelah saya teliti ya, karena saya juga mantan kader parpol ya. Itu memang karena kebencian aja sih sebenarnya, benci aja sama orang Islam gitu. Kan iya memang begitu. Jadi orang-orang fasik itu, orang-orang liberal itu memang benci. Jadi tidak boleh ada orang Islam yang yang pintar itu naik. Kenapa? Karena banyak hukum-hukum Islam itu sudah terlalu banyak diterapkan menurut mereka di Indonesia gitu. Bahkan undang-undang zakat sudah ada, terus undang-undang perlindungan halal sudah ada. Itu makin sedikit makin ke sini semakin banyak hukum Islam itu yang dilegalkan di Indonesia. Jadi ya memang mereka yang pembenci-pembenci Islam itu memang menghempang ya, gitu ya, membatasi. Jadi isunya itu mereka kasih itu bahwa lebih bagus pemimpin kafir yang baik daripada pemimpin Islam yang bodoh gitu. Itu kan sebenarnya nggak apple to apple gitu. Jadi gini, orang Islam itu kalau ada orang sama-sama kualitasnya gitu, sama-sama Islam, maka akan dicari gitu siapa yang sholatnya paling ibadahnya paling bagus, siapa pemahamannya paling bagus gitu. Jadi bukan pembandingannya bukan buruk dan baik gitu, bukan gitu. Jadi memang orang Islam itu tidak boleh dikuasai oleh orang kafir gitu, kecuali memang Islam itu minoritas di sana gitu kan. Dan ini kan alam demokrasi, ini demokrasi, sah-sah saja orang memilih berdasarkan apa saja gitu. Kalau saya milih karena dia adik saya misalnya, ya siapa yang protes gitu. Masa, mentang-mentang adik kamu masa kamu pilih gitu. Kan nggak begitu gitu. Jadi, saya pilih karena saya tahu dia orang soleh. Masa misalnya gini, misalnya saya warga Jakarta waktu pemilihan Ahok dengan Anies Baswedan. Saya pilih Anies Baswedan karena Anies itu sholat. Kok diprotes? Nggak boleh, itu hak demokrasi orang. Dan orang yang memprotes itu sebenarnya sama sekali tidak paham demokrasi. Gitu. Yang tidak boleh dalam demokrasi itu adalah black campaign misalnya. Misalnya orang bilang, contohnya waktu pilkada Jakarta yang begitu kental ya pemisahannya ya, misalnya ada black campaign Ahok perkosa orang misalnya gitu. Nah itu baru nggak boleh gitu. Itu nggak boleh. Tapi kalau kita memilih berdasarkan apapun kriteria kita itu hak demokrasi dan orang tidak boleh protes. Yang protes itu yang sama sekali tidak tahu demokrasi gitu. Jadi yang tidak boleh dalam demokrasi itu adalah black campaign gitu. Jadi kampanye fitnah itu memang nggak boleh. Tapi kalau realis, maksudnya benar, misalnya dia non muslim, ini muslim, itu nggak ada masalah dalam kampanye itu. Dan saya memilih berdasarkan agama. Contoh, jadi dan lagi contohnya misalnya kasus Ahok gitu. Jadi suara orang Kristen tuh bulat ke Ahok loh. Terus kenapa orang Islam dipermasalahkan bulat ke Anies gitu. Jadi jangan begitu, itu namanya permainan kotor menurut saya. Bahkan orang yang membanding-bandingkan antara orang misalnya yang tadi soalan tadi ya, orang kafir yang baik dengan orang muslim yang buruk, itu sebenarnya itulah black campaign sendiri gitu. Orang-orang itu tidak paham demokrasi menurut saya. Itu lanjut saya. Baik, mungkin Pendeta Petrus ini ada yang mau disampaikan langsung ya, daripada cuma keluar-keluar di private chat gitu kan. Silakan, mending ini aja ngomong langsung aja Bang, silakan. Bang Pendeta Petrus, gimana nih Bang? Halo. Soalnya ini juga Gurunda di private chat mungkin bisa dibaca Gurunda. Ada banyak pertanyaan yang disampaikan, cuman nggak mau disampaikan langsung gitu.
Segan kayaknya. Baik. Oke. Ya, silakan, kepada- silakan Pak Pendeta Petrus, ya. Silakan Pak Pendeta. Ini adalah malam di mana kita bisa berdialog, ya. Dialog yang santun aja, jangan sampai panas gitu. Bisu kayaknya. Silakan. Waduh, Jangan-jangan saudara, jangan-jangan pendeta ini yang japri saya dari tadi. Ngatain saya aneh-aneh. Ya. Baik, karena kita lihat sudah Bang Saka ini juga tadi mau tampil, silakan. Mungkin ada yang mau dibahas, ada yang mau ditanyakan, silakan. Bang Saka. Siapa? Saya? Iya, silakan, Bang. Saya? Oh, Saka, Iya. Saka bukan saya. Silakan Saka. Oh, Saka ya. Saka, silakan. Bang. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Sekian lama setelah saya ikuti perdebatan di YouTube itu kan, ya buat kita orang Muslim terang benderang ya. Kitabnya orang sebelah itu kan hanyalah sebuah karangan atau kumpulan cerita-cerita lah seperti itu. Tapi pada kenyataannya itu kan diimani miliaran orang, termasuk orang-orang Kristen yang ada di dunia barat yang notabene mereka itu orang-orang pintar. Yang menjadi pertanyaan saya, yang jadi penasaran saya itu kenapa mereka begitu mengimani seperti itu, padahal yang udah terang benderang kitabnya itu hanya sebuah karangan. Dogma seperti apa yang dilakukan oleh gereja gitu, seperti sampai dengan sekuat itu gitu. Kira-kira mungkin ada pencerahan gitu atau penjelasan? Terima kasih. Silakan, Bang Iya. Anda. Baik, jadi gini. Kalau kita merujuk dua kitab ya, bagaimana kemudian kitab yang mereka gunakan ya, seperti yang mereka ambil dari terjemahan Septuaginta, Perjanjian Lama. Di situ diterangkan bahwa siapa yang mengutuk Abraham, maka aku Allah akan mengutuk dia. Dan siapa yang memberkati Abraham, maka aku Allah akan memberkati dia. Nah, kalau kita melihat secara sepintas daripada data dalil, maka kita sudah nyata bisa mengetahui dengan seksama bahwa apa yang diterangkan kemudian di dalam Al-Quran, inna sarrat dawabi indallah ladina kafaru fahum la yu'minun, itu sebenarnya sudah disampaikan jauh sebelum Al-Quran memberikan memberikan sebuah pegangan kepada umat Islam untuk mengetahui tabiat orang-orang yang kemudian mengingkari dan mendustakan Allah. Mereka susah untuk menemukan kebenaran itu. Ya karena itu tadi, mereka kemudian menganggap sesuatu yang benar adalah sebuah dusta, dan dusta mereka anggap sebagai sebuah kebenaran. Itu satu. Kedua, di dalam kitabnya Bani Israel juga, ya mereka juga terjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta, lalu kemudian ke bahasa-bahasa lain, hingga sampai ke bahasa Indonesia, itu diterangkan siapakah mereka yang kemudian membentuk Tuhan, lalu kemudian mereka tuangkan ke dalam patung. Mereka semua, yang tukang ambil kayunya, tukang pahatnya, tukang ngukirnya, semua itu kata Tuhan di dalam kitab itu akan aku permalukan. Jadi siapa yang menuangkan Tuhan pencipta alam semesta ke dalam bentukan makhluk, maka mereka semua akan kupermalukan. Nah, itulah kemudian hari ini kita temukan bagaimana mereka itu susah untuk keluar daripada kungkungan daripada apa yang Tuhan semesta alam sudah pernah ceritakan kepada kitab-kitab terdahulu, yang kemudian masih bisa kita lihat daripada intisari pengabaran apa yang kemudian Tuhan inginkan.
Nah, kalau di Al-Quran itu sudah sangat jelas. Sesungguhnya makhluk yang bergerak dan bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Nah, itu dia sebabnya kemudian kenapa susah untuk menerima kebenaran itu. Jadi ketika kita sampaikan, susah sekali untuk mereka pahami apa yang kemudian Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, lalu kemudian Allah juga mengatakan bahwa barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menuzulkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang ini itu memusuhi Jibril, mereka nggak mau tahu. Padahal di dalam kitab mereka itu sudah diterangkan bahwa setelah aku terangkat ke langit, maka akan datang sosok di mana sosok itu tidak akan berkata-kata selain dari apa yang diperintahkan untuk ia katakan. Dan dia disebut dengan Ruhul Kudus atau Roh Kudus. Dan itu adalah Jibril. Lalu poinnya yang ada kemudian, ini juga di dalam kitab mereka. Dalam Yohanes 14 nomor 26. Ketika Rohul Kudus itu datang, maka dia akan mengatakan kembali apa yang pernah aku katakan kepadamu. Nah, teman-teman Kristen itu tahu bahwa Roh Kudus itu ketika datang akan mengajarkan apa yang pernah Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Harusnya kalau mereka itu tidak kena terhadap kutukan yang berdasar terhadap apa yang diterangkan di dalam kitab Yesaya, ya, kitab Yesaya atau kitab Ulangan, bahwa kitab Kejadian, bahwa siapa yang mengutuk Abraham itu juga akan kena kutuk, maka mereka akan tahu sebenarnya bahwa yang datang kemudian kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah jelas itulah Ruhul Kudusnya. Kenapa? Karena apapun yang diceritakan oleh Ruhul Kudus kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam Al-Quran tentang Isa, tentang Yesus, itu ada di dalam kitab mereka. Contoh misalnya ketika Yesus menyeru kepada Bani Israel, dia adalah utusan Allah, mengajak Bani Israel menyembah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ada dalam Al-Quran. Diberi kitab Injil, hikmat Injil, ada dalam Al-Quran. Tidak mengajarkan bahwa ada 3 Tuhan, ada di dalam Al-Quran. Sementara apa yang kemudian Yesus terangkan menurut hasil investigasi yang dituliskan dalam 4 kitab yang sudah dikanon itu tidak ada kemudian berita pengulangan pengucapan Yesus. Bahwa Yesus mengatakan, kemudian mereka ulang ucapan itu. Yang ada adalah pengucapan-pengucapan yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Itu yang mereka kemudian tuliskan. Nah, celakanya ini adalah ketika muncul surat-surat dari Paulus yang kemudian mengukuhkan iman sahabat Kristen, itulah dianggap tulisan yang berasal dari bimbingan Ruhul Kudus. Padahal Ruhul Kudus itu ketika dia datang, mengajarkan kembali apa yang pernah Yesus ajarkan. Berarti di situ ada 2 ajaran. Ajaran yang pernah diajarkan oleh Yesus, ajaran yang bersumber dari Yesus, kemudian ajaran yang terulang yang kembali diucapkan oleh Ruhul Kudus yang pernah Yesus ajarkan. Contoh misalnya kita lihat di dalam surah-surah Paulus. Ya, orang yang kalian salibkan itu adalah telah dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah. Berarti orang ini yang disalib ini sudah dijadikan menjadi Tuhan, oleh Allah. Nah, apakah Yesus pernah ajarkan itu? Tidak pernah Yesus ajarkan itu. Berarti mereka mempercayai hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Nah, contoh kalau kita bertanya kepada mereka, adakah perjanjian lama bercerita tentang Yesus? Atau adakah nama Yesus disebutkan di dalam perjanjian lama? Teman-teman akan mengatakan, ada. Siapa itu? Emmanuel. Maksudnya, Tuhan menyertai kita. Enggak nyambung. Kenapa? Karena itu tadi susahnya. Al-Quran menerangkan seperti yang saya katakan kepada sahabat bahwa inna sarad dawabi indallah ladina kafaru fahum la yu'minun. Mereka tidak beriman. Mereka percaya, tapi tidak beriman. Percaya kepada siapa? Percaya kepada apa yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja awal mula. Tapi mereka tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh para nabi, termasuk apa yang diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel. Jadi susah untuk mereka pahami. Ya, itu faktor pertama. Faktor kedua, karena kondisi yang ada di negara kita khususnya. Banyak kemudian orang-orang yang kuat di antara mereka yang mengajarkan
fitnah-fitnahan terhadap Islam, membuat Islam itu menjadi sebuah ajaran yang tidak baik. Lalu ada kekuatan di mana kekuatan itu dibangun untuk menjauhkan generasi Islam dari Al-Quran. Nah, sehingga yang nampak kemudian adalah orang yang berKTP Islam melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kitab suci Islam. Nah, itu yang mereka nilai. Sehingga lebih mudah mereka menjalankan apa yang mereka imani, ya meski bertolak belakang dengan akal mereka, daripada mereka harus masuk bersusah-susah, kemudian untuk sujud, sholat, dan seterusnya, sementara penganutnya sendiri tidak mencerminkan perilaku yang baik. Baik itu karena faktor kurangnya ilmu, maupun karena adanya pengaruh-pengaruh dari luar. Saya kira begitu. Silakan Bang, ada tambahan? Baik. Silakan. Siapa dulu? Silakan. Dewa nih. Bang Dewa, mengenai dogma Bang Dewa. Oh enggak. Mengenai doktrin. Ya, Sebenarnya sebentar seperti dulu. apa sih doktrin di gereja mengenai Enggak. Dewa Yesus pengen sendiri? Sampai melengkapi mereka dulu. itu buta banget gitu. Ya, Dewa pengen melengkapi Itu dulu, aja. dilengkapi lah sama Dewa ya. Memang indikasinya itu banyak ya, seperti yang Abang bilang, umat, Halo? apalagi orang-orang ateis, ataupun orang-orang, ya, kedenger nggak? Halo? Kedenger nggak ini? Halo? Halo? Kedengaran Bang? Kedengaran, Bang Dewa, kedengaran. Kedengaran Bang? Dengar Bang Dewa. Baik. Sebagaimana kita tahu, Abang pernah tadi bilang, orang-orang ateis ataupun orang-orang yang hidupnya di negara liberal itu kan kebanyakan mereka pintar-pintar. Betul diakui. Islam itu tidak hanya membutuhkan orang yang pintar, Bang. Tidak. Tetapi pintar itu masih ada di atasnya lagi, bijaksana. Setelah bijaksana, baru itu kejujuran. Orang pintar belum tentu bijaksana, tetapi orang bijaksana sudah pasti itu pintar. Makanya kita lari ke kejujuran. Nah, disinilah kejujuran inilah yang berat, Bang. Ya, orang mau pintar bisa sekolah. Orang mau jadi pakar, mau jadi ahli bisa belajar. Tetapi orang mau jujur, di mana sekolah kejujuran? Tidak ada. Disitulah iman kita yang bermain, Pak. Orang kafir semua pada pintar, Pak. Tapi sayang, mereka tidak ada satupun yang jujur. Mereka sekolah tinggi-tinggi. Tapi setelah di akhirat nanti, apa pertanyaannya? Pertanyaan SMP, pertanyaan SMA, bukan. Tapi pertanyaan TK, siapa nabimu? Siapa Tuhanmu? Pertanyaan TK. Sementara sekolah-sekolah itu tidak diperlukan sama sekali. Nah, terus ada lagi faktor mereka tidak mengerti sama yang namanya isi kitab suci. Yang kedua, yang ketiga, mereka tidak diperkenankan yang namanya bertanya kepada pendetanya. Bisa seperti itu. Ada seorang biarawati di Filipina. Dia menanyakan, ada 3 kesaksian di surga nanti. Bapak, Anak, Roh Kudus. Pertanyaan dia, siapa yang punya otoritas paling tinggi yang memutuskan? Pendeta tidak bisa menjawab itu. Tidak bisa menjawab. Makanya di dalam Islam itu kan sudah jelas. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu, Allah itu esa. Tidak mungkin yang namanya Allah itu jadi 2, apalagi sampai bertiga. Yang namanya 3 itu namanya udah serikat, bukan satu lagi. Tapi seperti PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau UNO, Union Nation Organization, gitu kan. Nah, terus masuklah, ini kan penjabarannya luas. Surat Al-Ikhlas aja, ini kita penjabarannya butuh waktu sampai 1 jam 2 jam ini menjelaskan gitu. Apa mereka mengerti di kitab mereka bahwa Tuhan itu bukan manusia? Yang namanya sifat manusia kan ya yulad, yulad, melahirkan, dilahirkan. Itu kan tidak logis itu, Tuhan dilahirkan, Tuhan melahirkan. Itu sifat makhluk seperti itu. Tuhan itu tidak mungkin yang namanya makhluk. Tuhan itu tidak mungkin sama. Makanya mereka banyak yang tidak mengkaji itu. Ada 3 kafir ya, ini dari asumsi Dewa pribadi ya, ada 3 kafir. Yang pertama, kafir yang tersesat. Ini kafir seperti ini masih bisa bertanya. Dia masih berdiri di tengah-tengah antara kanan sama kiri. Yang kedua, kafir penyesat. Ini bahaya. Tapi yang lebih bahaya lagi, yang ketiga, sudah mah penyesat, sudah mah tersesat, dia penyesat, gitu Bang. Paham nggak di situ Bang? Siap. Nah, ini kembali ke ini ya, tadi ada yang menanyakan Bang ke Dewa, Bang Juma, mohon maaf ya, Dewa alihkan pembicaraan sebentar, nggak apa-apa ya? Ya, silakan. Bang Dewa. Mumpung saya mau tidur ini. Ini tadi di bawah ada yang bertanya,
Siapa nabi yang paling ganteng? Bang Juma bisa jawab nggak, Bang? Ya, asal jangan bilang luga lah. Tidaklah, tidak mungkin luga ataupun Paul Jong. Itu hal yang tidak mungkin. Nah, begini. Siapa nabi yang paling ganteng? Di dalam ajaran agama Islam, ada yang namanya Persi ya, Persi. Tapi Persi ini menguatkan dan tetapi sama sekali tidak merusak yang namanya keimanan. Contoh, Persi. Di dalam ajaran agama Islam, Nabi Musa itu kalau bicara cadel. Tapi ada versi yang berikutnya. Nabi Musa alaihissalam itu kalau berbicara itu gagap. Nah, mana yang benar? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu. Begitupun sama, ketika kita ditanya, siapa nabi yang paling ganteng? Yang paling ganteng. Nah, di sini pun ada 3 versi. Ada 3 versi. Yang pertama itu Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua itu Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ini menguatkan versi ini. Versi ini menguatkan semuanya. Nah, kenapa disebut Nabi Adam paling ganteng? Paling ganteng karena Nabi Adam dibuat langsung, disentuh langsung oleh tangan cantiknya milik Allah. Itu versi dari Nabi Adam. Nah, versi yang kedua, Nabi Muhammad SAW. Kita tahu di dalam kitab Nasuh di situ disebutkan bahwa manusia, ketika manusia itu diciptakan, 90% keindahannya itu diberikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Tetapi bukan di dunia. Bukan di dunia diberikannya, nanti, di akhirat nanti. Nah, versi yang ketiga itu Nabi Yusuf alaihissalam berdasarkan Al-Quran. Jadi mana ketiga versi ini yang benar? Semuanya benar. Tetapi yang menguatkan adalah pernyataan dari Allah selama di dunia, yang paling ganteng itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Itu. Dan kita selaku umat manusia, selaku umat muslim, kita itu kalau misalkan nanti di akhirat nanti diharamkan kita bisa melihat wajah Rasulullah, itu celaka kita itu. Paling celaka. Kenapa? Karena para sahabat Nabi mau masuk ke surga, apa mereka tertarik dengan istana yang terbuat dari emas putih? Tidak. Apa mereka terpesona dengan kecantikan para bidadari? Tidak juga. Mereka tertarik karena di surga itu ada Nabi Muhammad SAW. Mereka akan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Itulah yang mereka tertarik. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, ketika dia berperang melawan kaum kafir sampai kedua tangannya putus dan dia gugur sebagai syuhada, kedua tangannya digantikan sama sayap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib mau menghadap kepada Allah, di pelupuk matanya ada wajah baginda Rasulullah SAW. Sampai dia minta izin kepada Allah, ya Allah, izinkan aku kembali lagi ke dunia. Untuk apa? Untuk melihat wajah indahnya baginda Rasulullah SAW. Itulah yang bikin mereka tertarik. Di surga itu mereka bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW. Dan kita semua di sini, ikhwan fillah yang ada di sini, bibir kita ini semua basah karena kenapa? Karena bersolawat kepada Rasulullah SAW. Insya Allah Dewa doakan selalu yang ada di sini, yang muslim yang ada dimanapun juga, lidah kita ini semua akan basah dengan telaga Al-Kausarnya yang diberikan nanti oleh Rasulullah SAW. Itu aja nih Dewa. Makasih banyak, Pak. Makasih Bang Dewa. Ini Bang Dewa ada yang bertanya di private chat nih Bang Dewa. Ini saya sudah tampilkan. Ajeng. Ya. Ada di private chat Bang. Apa chat? Bentar. Kayaknya saya tampilin ini Bang. Katanya apa itu kafir katanya. Gak ada kafir, yang ada tapir Pak. Di sini tulisannya gitu Bang, kafir. Gimana nih? Juma, Ajeng, kau paham kalender silakan. Yahudi enggak Juma? Juma, enggak, aku masalah Natal tanggal 25 Desember. Oh ya siap Juma, Bang. paham enggak? Iya, apa itu Bang? Ya, Juma. Jadi setelah telusuri tadi aku masuk room Pak Bom-Bom. Aku pertanyaan kamu tadi ke mereka itu udah jelas. Asal usulnya tanggal 25 Desember itu. Nah, dari mana itu? Itu kan Pak, itu kan beda. Kalender kita sama orang Yahudi itu beda Juma. Asal usulnya. Makanya cobalah kau pakai akun aslimu masuk ke room orang atau mereka undang debat kalau masalah Natal.
Nah, tapi Ya, kau harus suruhlah terima, harus datang santun. sini. Ya haruslah, suruhlah masuk ke sini. Harus Saya kan santun, ada di jangan sini. nggak jadi gini Juma, jangan kau modal ngerocos. Coba kau baca buku Bambang Nurseno, sejarah-sejarah. Ya, Nah, ya, coba kau lihat videonya, kan ada sejarahnya. Coba kau itu ya, biar biar jelas. Cuma kalau kau modal asumsi tapi nggak tahu sejarah, ya, nggak pakai dalil, nggak pakai data, pakai kalender. Aku ya. ada screenshotnya kalender Yahudi. Nanti ku kirim di WA kau. Oh, Nomor jadi WA maksudnya, kau ada di jadi, aku. Nanti ku kirim jadi, biar kau otak kau lancar dikit. jadi maksudnya Yesus Yang itu pertanyaan lahir masalah berdasarkan Natal tanggal. tadi. Oh, jadi maksudnya Yesus Iya, itu lahir jatuhnya biar jatuhnya. Coba kau giliran Juma. giliran kamu nggak kasih saya izin bicara, boleh. Gimana? Sok nasihatin orang. Iya, coba Situ silahkan juga kau mulutnya bicara. kayak Coba. situ mulutnya kayak mesin ketip peninggalan Belanda, nggak mau berhenti. Ya sudah, maksudnya kan tadi saya sudah katakan tanggal 25 Desember itu adalah digeser ke tanggal itu karena pengaruh dari penanggalan Romawi. Bukan karena pengaruh tanggal kalender Yahudi, bukan. Itu saya katakan diambil, ya, diumpamakan sebagai tanggal kelahiran Yesus sebagai matahari kebenaran dan cahaya dunia. Makanya di dalam kitab Anda itu sering dikatakan Yesus terang dunia. Kenapa? Karena itu adalah penjabaran penggarisan ajaran Romawi yang menyembah kepada Dewa Mitras atau Horus, putra Dewa Matahari, yang lahir tanggal Dari 25 mana lagi itu? Desember. Nggak jelas itu, Juma. Nah, sekarang yang Juma. jelas itu yang mana, Paman? Yesus itu lahir tanggal berapa? Iya, kakek. Iya, lahir Coba kau tanggal buka berapa itu Yohanes Yesus 2 yang sebenarnya sudah di mana ayat tuh 19, lahirnya asal Yohanes? usul malaikat Gabriel bertemu Heeh. Maria itu. Nah, gitu. Itu kan ada retroaturnya. Yang jelas nanti ku kirim ke WA kau. Yohanes Biar 2 kau tahu. nomor 19 itu tidak berbicara mengenai kelahiran Yesus, Paman. Iya, emang tidak. Itu kan asal usul bait Allah. Iya, Juma. iya. Terus dari mana tanggal 25 Desember itu? Data yang ada sumbernya akurat, kamu tolak. Data Sumber yang tidak nanti ku kirim di akurat, WA kau nah, biar kau konkretnya bentangkan. tidak ada. Kamu jual di sini. Yesus tanggal berapa lahir? Bukannya aku jual. Bukannya aku jual. Kau kan mempersalahkan itu. Aneh Bukan kau dipersalahkan. ini. Astagfirullahaladzim. Kau mempertanyakan itu. Kenapa? Oh, Jangan memfitnah. Saya tidak menyalah-nyalahkan. Saya katakan Yesus itu. Kamu mempertanyakan itu. Tidak lahirnya tanggal 25. Enggak, sekarang memang tidak lahir tanggal 25, Paman. Iya. Memang enggak lahir tanggal 25. Nabi Isa lahirnya tanggal berapa di kitab kamu? Nah, aku tanya lagi. Ya, enggak ada diterangkan bahwa tanggal berapa Nabi Isa lahir. Artinya karangan. Lahirnya Musa tanggal berapa? Emang di kitabmu ada. Musa tanggal berapa, Musa? Di kitabmu ada. Mana karangan disebutkan tanggal kelahiran Tuhan hari raya orang Yahudi. Yang dikatakan karangan itu kalau kitab saya menerangkan tanggal 25 Desember itu karangan. Kan tidak ada diterangkan tanggal berapa. Gimana sih Paman ini? Nggak ada di karang-karang di kitab saya. Seger-seger. Ini lucu. Yang dipakai itu kalender ini Masehi. Katanya bukan kalendernya tidak sama. Kok disesuaikan itu sama kan Masehi? dihitung mundur, Kenapa? kawan. Itu kan Dihitung dihitung mundur. Kenapa? Kenapa ini kok jadi sama sekarang? Jadi diambil dari kalender Masehi. Kenapa? Kalau kami jelas Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Yahudi sama Kristen itu satu kesatuan, kawan. Satu kesatuan. Kata Kristen. Iya, kata Kristen. Bukan kata Yahudi. Apanya yang satu, Segar? Itunya ajaran apanya itunya kitabnya ajarannya makanya kau nanti coba tunjukkan ke saya di perjanjian lama yang nama Yesus itu. Ada nggak tertulis
Di perjanjian lama ada Emang nggak nama gitu, Yesus? asal kau tahu Iya. cuma itu Perdana Menterinya Arabi Yahudi emang ngomong gitu langsung. Perdana Menteri, jangan bawa Oh, Perdana Menteri, ya. Jangan bawa. Ini Ya, lagi yang bukan sudah main angkat malu-maluin kalian catur. itu. Bukan main angkatlah catur Perdana Makanya gini ini. Menterinya itu. Ya. Gini, gini, Perdana gini Menteri Juma, Dewa aku Raja kasih tahu. ini, Dewa Raja, kamu pion. Ya gimana? Rasa ngantuk saya Gini, jadi hilang loh. Nabi kalau selain dari bangsa suku Israel itu nabi palsu. Nabi Lugahon itu nabi suku mana? Lugahon sama Pak Ujong. Tuh. Nabi Nah, Lugahon jadi itu gitu. sukunya mana? Nabi Itu. Rong, Nabi Makanya Rong kalian itu. itu jangan mengutuk Israel jadi babi dan jadi kera. Iya ada, ternyata babinya itu ente, pemakan babi. Jangan Mana gitu. ada Israel dikutuk, Sekarang yang aku mau dikutuk tuh tanya, Yahudi, mana geblek. yang pernah terkutuk, yang di orang Ya itu Yahudi itu ente. terkutuk jadi kera dan jadi Ya babi. itu ente. Itu ente. Itu ente itu. Nah kalau ente menanyakan, seger-seger, ente menanyakan, mana kalau Yahudi itu yang dikutuk jadi babi. Nah sekarang gua menanyakan juga, mana mujizat Yesus yang di zaman now, katanya dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Orangnya udah ada nggak? Orangnya sudah mampu. Oh banyak. Oh banyak. Orangnya mana sekarang? Mana? Ada lah. Itu Ada. di balik Di mana? papan itu. Oh di balik Melewati papan ya. Iya di pastoran balik di Simon papan itu yang banyak meninggal. orang-orang lumpuh. Sulap Sekarang itu, cuma sulap, bisa nggak nyembuhin orang Mana? sakit? Bisa. Mana? Bisa. Coba buktikan. Ketika Sayyidina Sulap, Umar, sulap. ketika Sayyidina Umar digigit sama kalajengking. Gini, kalau memang kalian bisa Mana? nyembuhin, ku tantang kalian tutup semua rumah sakit kalian tuh. Jangan kalian ada satupun Mana? masuk rumah sakit. Tes dulu. Jangan ada satupun kalian masuk rumah sakit. Jangan ada yang berobat ke dokter. Tes dulu. Kalian minta masukan. Jangan terguncang. Bisa nggak sembuh? Mana juga? Gak berani kau kan? Gini, makanya kau kalau berani tes di rumah sakit kalian tuh tutup semua. Dan kalian orang Kristen jangan ada yang satupun masuk rumah sakit. Jangan ada yang berobat ke dokter. Minta tolong sama Tuhanmu. Tengok kalian mati apa enggak? Yalah banyak cerita. Alah, bukannya bacot itu emang kenyataan. Iya, Bukti itu banyak ayat orang Markus. Islam juga. Seger-seger. Itu. Seger-seger. Orang di Seger-seger. Simon. Bentar, Buktinya itu banyak ayat orang. Markus ya. Orang Islam juga. Apabila Coba lihat videonya. meminum racun tidak apa-apa. Lihat di Zimbabwe itu. Ratusan orang meninggal minum racun, semua sukses makan malam sama Yesus semua itu. Seger-seger. Gimana itu? Minum racun apa lagi? Kau fitnah Iya, yang lagi. di ayat Kopitna, Jangan yang di ayat malu Markus itu. Tunjukkan Terus digigit seger-seger ular. tadi itu kalau bisa. Mujizatnya Seger-seger Pendeta digigit ular mampus juga ikut makan siang sama Yesus. Tapi lihat di Muslim, Panji sang petualang digigit ular tidak apa-apa. Panji itu Muslim, seger-seger. Gak bilang mukjizat lagi ya, Bang Dewa. Iya, bukan mukjizat itu. Iya, Seger-seger. tunjukkan kalau Juma itu. Pendetanya mati itu, seger-seger. Kok saya terus Digigit benci ular. kali anak ini sama saya? Enggak, kalau dewa kusnak dia teror Apa? aku nanti. Ente Dia kejar-kejar, gua, Bu. bisa gua halangi. Ya, Ya, seger-seger, bisa gua halangi. seger-seger sampaikan sama bom-bom. Kami kan satu kota tuh. Ketemu yuk, bilang gitu. Dialog sama Bang Suma, kata dia ditantang di Toraja atau di Makassar gitu. Kita dialog, di live kan langsung offline. Tapi jangan ngancam-ngancam pakai body lah. Biasa aja lah, sampaikan ya, Juma. Paman ya. On kali kau. Jelas nggak Ya. satu kota kau sama dia Juma. Dia di Toraja. Aduh di Toraja. Manokwari Papua dia itu Juma. Ya, kalau saya nggak salah sih dia bilangnya di Toraja. kata Malu-maluin dia kau gitu. sotoy. Nah itulah kalimat kau yang sotoy Juma. Oh, pantasan dia berani ngancam gitu. Ternyata dia bukan di sini. Lu kemarin ngancam pakai golok, hah? Gua kebal lo dibacok. Kebal gua dibacok. Oh iya, Mau bukti kebal nggak? dibacok. Mau bukti nggak? Ketemu aja. Ya, buktinya. coba aja Mau bukti. nggak? Mau nggak? Lu pegang golok, gua pegang golok sama-sama. Mau nggak? Jangan. Itu bercanda. Seger-seger tadi ngomong katanya Nabi itu hanya ada di Bani Israel. Lah di kitab kalian itu banyak nabi-nabi dari Yunani, itu gimana ceritanya? Itu kan Di mereka Kisah Para Rasul dari Kisah Israel Para Rasul 13 itu banyak memberitakan itu. nabi dari Yunani, itu gimana Makanya ceritanya? otak kau Juma. Ini ada salam Ya. dari sang debater.
Nabi Lugahon itu Kenapa di yang mana? kamu Nabi itu Lugahon bangga jadi begoner turunan itu? Israel. Jangan. Nabi Lugahon itu Benci bangsa mana kali itu? kau sama Mahadewa. saya. Aduh, gimana? Iya, Mahadewa. segar-segar. Iya, segar-segar. Kenapa kau yang terguncang? Tidak terguncang, segar-segar. Ngapain gue mesti terguncang sama keturunan Jangan nangis Fir'aun? kau. Nggak mungkin. Nggak mungkin dewa terguncang sama keturunan Jelas-jelas Namrud. yang memerangi bangsa Yahudi Israel itu kalian ada di kitab betul. kalian. Iya. Nah, betul. Oh, berarti pantas. Iya. Suriah Iran itu memerangi Israel itu. Iya. Segar-segar. Itu ada. Pernah nggak memang baca ada di ayatnya. segar-segar? Pernah nggak baca di literasi dari umat Islam hadits atau Al-Quran yang menerangkan Yesus itu direndahkan di kitab Islam? Ada nggak? Seperti misalnya di kitab, seperti di kitabnya Yahudi, dengar, seperti di kitabnya orang Yahudi yang kamu agung-agungkan itu, Yesus disebut sebagai orang yang bakal direbus di dalam neraka, di dalam tinja yang mendidih, dan pengikutnya disebut dengan sebutan anjing. Itu kenapa kamu masih memuliakan orang yang mengkitabkan buku seperti itu, sementara kami umat Islam sangat memuliakan Yesus? Sekarang itu mereka meyakini yang akan datang akhir zaman itu Yesua itu jadi raja mereka. Raja di mana? Nggak ada itu. Di mana itu tertulis? Israel ini. Di mana? Di mana tertulis? Israel aja cocokmu. Hati-hati. Saya banyak punya rabi, ya. Saya punya beberapa rabi. Ya, saya belajar langsung, ya, betul. Jadi hati-hati berbicara mengenai Israel tentang Yesua HaMashiach. Sekarang gini Juma, aku tantang kau. Kalau gini, tantang saya, harusnya kamu itu tantang Yahudi yang menceritakan Tuhan kamu itu direbus di atas di dalam tinja. Ngapain kau tantang orang yang memuliakan Tuhanmu? Yesus itu adalah nabiku, dia adalah rasulku yang harus kuimani. Kalau orang Yahudi dianggapnya si Yesus itu anak anjing. Kenapa kemudian larinya ke saya yang kau tantang? Tantanglah orang Yahudi yang kau muliakan itu. Ya. Gini, aku tantang Muslim semua. Ya. Di kitab kalian kan Nabi Ibrahim itu dibakar di Quran kalian. Sekarang kalian berani nggak berada di tembok ratapan, kalian ngomong Nabi Abraham atau Ibrahim itu dibakar di tembok ratapan Israel? Apa ceritanya kemudian? Kan itu kitab kami. Apa masalahnya? Orang Ibrahim kan tiap malam, tiap siang kami bacakan Al-Quran. Sayyidina Ibrahim. Kama pakai toa lagi. Ibrahim. Iya, sekarang kau berani nggak ngomong gitu bahwa Abraham itu? Iya berani dong. Berani lah. Siapa bilang dibakar? Justru orang Yahudi ketika mendengarkan bacaan itu akan bangga. Ternyata Abraham tidak dimakan api ketika dibakar. Berbeda di kitabmu. Istrinya Abraham diceritakan poliandri. Ya, dikatakan di kitabmu dituduhkan bahwa Abraham itu adalah laki-laki yang tidak sabaran. Itu loh. Sekarang menikahi adik sendiri lagi tuh katanya. Ibrahim di mana? Iya. Perpuluhannya nggak naik-naik lu, nanyanya ini doang. Gini aja, tadi kan ente nantang ke Israel. Ya kan? udah. Kita sama-sama berdua dong. Sama-sama berdua kita. Sama-sama berdua ke Israel. Ya, siapa yang sakit hati? Di situ. Nanti setelah Nabi Ibrahim. Sebentar dulu. Setelah Nabi Ibrahim. Ini kan tantangan berdua nih sama gua. Kita sama-sama ke Israel, ya kan? Nah, lu Kristen, gua Muslim. Siapa nanti yang akan dibakar setelah itu? Lu yang dibakar apa gua yang dibakar ntar? Sama orang Yahudi. Enggak, bukan gitu, Dewa. Nanti kalau sampai di Israel, siapa yang boleh masuk ke sinagog? Ke bait sucinya orang Israel? Kristen atau Islam? Yang berkulub atau yang tidak? Gitu. Kan gitu. Kan aturan mainnya. Buktinya kalian itu mau benci bahasa Israel itu sendiri.
Tidak. Yang dibenci Siapa yang itu membenci? Zionis, Zionis. bego. Zionis. Oh, belum. Nih, gua kasih tahu nih ya. Zionis itu Yahudi. penjajah. Yahudi belum tentu Zionis. Zionis sudah pasti Yahudi. Belum. Jelas-jelas ayatnya ada. Mending Tidak akan memerangi. Tidak ada hari kiamat itu. Mana ayatnya itu? Coba tunjukkan dalilnya. Aduh. Yang sembunyi di pohon kurma itu. Aku ada apa sama kau nih, Seger? Ada apa namanya? Tips lah. Aku kan ngomong terbata-bata. Jadi tips itu supaya ngomong lancar, satu hari itu setiap kali makan itu makan cabai rawit 20 biji langsung. Nanti makan pagi makan cabai rawit 20 biji. Kalau enggak ini nanti siang makan 20 biji. Jilat pantat ayam. Kok, ya itu bisa lancar ngomongnya. Jilat pantat ayam tiap pagi. Biar ngomongnya lancar lah. Begitu ya, segar-segar. Mending itu PR-mu yang kau lakukan daripada yang aneh-aneh. Cocok itu. Tes. Tadi saya kelempar keluar gara-gara sunat bahas. Tunjukkan mujizat kau, Mahadewa. Mahadewa kada pintar ini. Ku kejar lagi Mahadewa ini. Kami nggak ada mukjizat, makanya dongeng. Udah dongeng. Yang dongeng itu mukjizat. Yang dongeng itu mukjizat. Kalau ada mukjizat itu dongeng itu. Alah. Apa. Aku bingung. Orang udah nyontek seharusnya benar semua. Ya bingung ya kan? Sendirilah. Yang mujizat bohong itu begini, segar-segar. Yang bohong itu ada pendeta yang bisa menghidupkan orang mati. Ternyata orangnya masih hidup. Ada pendeta yang punya nomor telepon Tuhan. Nah itu yang dongeng. Ya. Bayangkan bisa telepon Tuhan itu. Buset, Tuhan punya pulsa, itu hebat. Siapa tuh ku bilang teman. Pakai SIM card apa dia, Bang? Saudara segar-segar kalau mau ke sini kan ada linknya tuh sama bom-bom dengan krunya. Ajalah mereka juga gabung sini, jangan sendiri datang. Utamanya si bom-bom itu, pinginlah kulihat dia itu bicara di hadapan saya. Ada ilmu nggak dia? Nggak ada ilmu sama sekali, Bang. Soalnya dia sadar, dia kan bom-bom. Kita kan granat-granat, Bang. Jauh, Bang. Antara bom sama granat. Jauh. Oh iya. Iya benar. Kemarin gimana? Pak Hen baca cepat masuk ke roomnya bom-bom itu. Pak Hen Jadi gimana jadinya? Belum mana dia? Apa yang terjadi di sana Ahina ketika? Oh iya, ceritanya Pak Hen baca gini dia. Kan waktu terjadi Semeru ya, meletusnya Gunung Semeru. Kan di dalam kitabnya itu mengatakan kata Pak Hen itu kalau kalian punya iman setitik aja bisa memindahkan gunung. Jadi kata Pak Hen baca, coba kalian punya iman, coba kalian pindahkan Gunung Semeru itu, kan udah ada korban. Jadi kalian pindahkan. Kalau nggak bisa berarti kalian nggak ada iman, kata Pak Hen. Langsung di-kick. Baik. Kita di pengacara ini jadi baik sebelum saya mengakhiri dari pada hari ini mungkin bisa terakhir mungkin dari Gurunda, dari Bang Dewa dan Bang sebelum saya menutup acara naskah. Kesimpulan dari pembahasan ini, Bang, silakan. Siapa? Saya dulu. Baik. Dewa dulu lah, nggak apa-apa. Ini baterai soalnya tinggal 2% ini. Tadi ya untuk dibahas kita mengenai soal mengucapkan Natal gitu ya. Jelas kalau itu kita tidak boleh mengucapkan Natal, itu kita tidak diperbolehkan. Itu bisa merusak akidah kita. Kita menghalalkan istri dengan ucapan. Istri kita jadi haram dengan ucapan. Dan akhlak kita pun bisa rusak hanya karena dengan ucapan. Jadi tetap kita itu toleransi, tetap kita itu menjaga yang namanya keutuhan. Kristen dengan Islam itu ibarat minyak dengan air. Kita memang tidak bisa bersatu, tetapi setidaknya kita masih bisa hidup berdampingan. Itu aja dari Dewa, makasih banyak. Baik, makasih Bang Dewa. Silakan. Siapa lagi? Gurunda mungkin? Oh ya. Fongsai. Silakan Fongsai dulu.
Ya, ya ini saya juga ingin menjelaskan tadi tentang permasalahan kenapa saya tadi menjawabnya yang ditanya sama orang Solo tadi ya, Solo Panther ya. Kenapa saya menjawabnya dari sisi demokrasi? Karena kalau dijelaskan dari sisi akidah percuma gitu sama orang tuh. Jadi sedangkan kiai-kiai kita aja sudah menjelaskan tentang masalah akidah mereka nggak terima. Jadi ada yang komplain ini bukan bahas politik, enggak. Saya memang tadi membahasnya itu memang dari segi itu supaya kalau teman-teman menghadapi pertanyaan seperti itu jawab aja secara demokratis karena kalau dijawab secara akidah percuma. Orang-orang fasik, orang-orang liberal itu atau orang-orang kafir itu nggak akan masuk ke akalnya. Terus yang kedua tentang masalah ucapan Natal. Kalau kita harus mengakui memang ada beberapa khilaf di antara ulama termasuk Syekh yang saya sangat hormati, yang saya banyak ikuti fatwanya, Syekh Yusuf Qaradawi, itu membolehkan walaupun dalam skala keluarga, beliau mengatakan dalam skala keluarga dan teman dekat, bukan skala luas. Itu saya menghormati fatwa mereka, tapi saya sendiri mengambil fatwa yang mengatakan itu haram. Gitu. Jadi kita terserah, tapi jangan ribut sebenarnya dan jangan dipaksa-paksa orang Islam untuk mengucapkan Selamat Natal ya. Jangan dipaksa-paksa lah, itu kan kepentingan sendiri. Kalaupun ada fatwa ulama mengatakan boleh, itu hanya dalam skup kecil, bukan dalam skup nasional atau besar gitu. Jadi terus tentang kejadian terakhir tentang si seger-seger itulah bahwa perlunya agama itu diajarkan itu dengan pikiran yang luas gitu kan. Sebagaimana Islam sendiri itu mengajak orang-orang berpikir. Kenapa? Karena Islam itu mengajak orang berpikir karena memang manusia itu yang membedakan dia dengan hewan tuh akalnya gitu. Makanya Allah tuh menurunkan begitu banyak perintah dan larangan itu memang supaya akal kita mencerna dan membedakan kita dengan hewan gitu. Jadi kalau manusia itu diberikan suka-suka seperti ajaran yang sebelah ya, hanya satu hukum aja, hukum kasih, tapi tidak ada aturannya. Jadi kita terbukti di dunia barat tuh seperti hewan. Kalau Anda suka dengan seorang perempuan, Anda bisa melakukan hubungan intim kapanpun Anda mau gitu tanpa ikatan pernikahan. Gitu kan, ya sudah terlihat gitu. Bahkan di dunia barat tuh anak-anak umur 12 tahun perempuan tuh sudah kehilangan perawannya. Ya itulah seperti hewan gitu hidup itu. Anda mau tidak ada aturan gitu. Anda mau ngapain ya terserah. Yang penting Anda tidak mengganggu orang lain gitu. Itu kayak hewan juga begitu. Kalau kambing, sapi, domba itu kan begitu. Asal dia tidak mengganggu orang lain, ya silakan dia mau kawin di mana saja dengan siapa aja. Apa bedanya dengan hewan gitu? Itulah hikmahnya Islam itu diberikan peraturan sangat ketat. Sebagaimana Sayyidina Ali mengatakan bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Gitu. Karena itu manusia itu memang harus diberi tuntunan dan aturan yang ketat supaya membedakan dirinya dengan hewan gitu. Insyaallah bagi kita yang para pelajar kita ini, para tulab ini yang belajar kepada ustaz-ustaz kita seperti Ustaz Duma, saya tadi juga baru lihat Ustaz Menachem Ali gitu kan. Ya dari ustaz-ustaz kita semoga menjadi ibrah pelajaran bagi kita bahwa Islam itu datang mengatur kita, menyelamatkan kita, membedakan kita dari hewan, membedakan kita dari setan gitu. Bahwa Allah tuh memang menciptakan kita sebaik-baik makhluk gitu. Insyaallah. Lanjut Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, padat kali nih Bang Faisai, luar biasa ilmunya. Baik, jadi sahabat-sahabat sekalian, ya terkait dengan apa yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran ya, saya katakan sekali lagi dengan tegas bahwa ya jika tidak ada sesuatu yang kemudian ancaman yang larinya kepada unsur pemaksaan terhadap jiwa-jiwa antum semua, masih bisa diselamatkan untuk tidak mengucapkan selamat hari raya Natal. Tidak usah, tidak perlu, ya, tidak perlu. Karena kenapa? Teman-teman Kristen juga tidak membutuhkan itu. Yang dibutuhkan oleh sahabat Kristen itu adalah hubungan persaudaraan, saling membantu satu sama lain di dalam hal kehidupan bersosial. Jadi tidak perlu kemudian kita mau istilahnya cari muka dengan mengatakan selamat Natal dan sebagainya, nggak usah lah. Ya kita boleh melakukan hubungan apapun terhadap mereka, ya
tapi jangan melakukan kemudian pelanggaran terhadap normatif di dalam ajaran agama kita. Kembali kepada apa yang saya katakan, laqad kafaral ladzina qalu innallahu wal masihu ibnu maryam. Dan jadi tidak boleh. Kemudian walladzina la yashhaduna dzurah wa idza murru bil lagwi wa murru kiramah. Itu juga tidak membolehkan, ya, saya garis bawahi seperti itu, ya. Artinya bahwa kita harus menyadari Al-Quran menerangkan kepada kita, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan. Jadi Rasulullah Isa alaihi salam itu hanya hamba Allah yang diberi kemudian hikmat Injil, dan dia menjadi seorang nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Jadi kita tidak boleh mengada-ngada membuat sebuah hukum, membuat sebuah aturan tentang apa yang termaktub di dalam iman teman-teman Kristen, kemudian kita ikut-ikutan untuk mengatakan hal yang melanggar daripada syariat. Tadi di awal kita ditanyai 72 golongan, 73 golongan. Dan masih ingat tentunya apa yang kita bahas, bahwa yang dianggap kemudian satu golongan berjamaah itu adalah yang ikut kepada perintah Allah dan kemudian ikut kepada apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kemudian kita tidak boleh melakukan sesuatu yang sifatnya abu-abu. Kalau pelarangan, yuk kita tinggalkan. Nah, kemudian terkait dengan apa lagi tadi, Natal, ya. Kita tidak boleh mengucapkan itu karena itu adalah berita yang simpang siur. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang membuat sahabat-sahabat kita itu semakin tersesat jauh. Semakin kita mengucapkan selamat Natal kepada mereka, semakin mereka itu ya merasa teryakinkan bahwa apa yang mereka lakoni sekarang itu adalah benar. Padahal kedatangan kita adalah untuk memberi peringatan kepada mereka, bukan mengukuhkan iman mereka kepada jalan kesesatan yang kemudian justru akan menyengsarakan mereka kekal di neraka. Karena itulah kemudian tinggalkan untuk mengucapkan itu, tapi ucapkanlah ucapan-ucapan selamat yang lain, ya. Lakukan hubungan-hubungan terhadap sahabat-sahabat kita Kristen dengan baik. Jangan putus hubungan selama itu tidak melanggar norma-norma agama. Kemudian yang terakhir terkait dengan pertanyaan yang ada tadi mengenai pemimpin. Saya tegaskan kepada sahabat-sahabat sekalian bahwa Al-Quran menerangkan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tadi ada pertanyaan, yaitu pertanyaan yang menjebak dan menguji sebenarnya. Saya pun menjawabnya secara ujian kepada sahabat kita, tapi dia tidak lanjut untuk menyikapi. Ketika ditanya, mana yang Anda pilih antara seorang calon pemimpin yang kafir tapi cerdas dengan pemimpin muslim tapi blow on? Saya katakan kafir cerdas. Ya, bolehlah saya katakan itu. Tapi saya terangkan kepada antum semua para sahabat, di situ perintahnya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan ulil amri minkum. Artinya pemimpin di antara kamu. Pemimpin di antara kamu yang dimaksud di sini adalah yang seakidah dengan kita. Oleh karena itulah kemudian melalui forum ini, konten ini saya menyeru ke depan ketika nanti ada pemilihan, cari yang seakidah. Cari yang seakidah, yang kemudian tidak berangkulan dengan orang-orang yang kemudian bisa memusuhi Islam, memusuhi syariat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu kaidah. Kita tidak boleh bergeser di situ. Walan yaj'alallah lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai kaum mukminin. Karena itulah para sahabat-sahabat sekalian, jangan membuka diri untuk dipimpin ketika ada nanti calon yang tidak seakidah. Ya. Sebisa mungkin itu hak kita sebagai warga negara untuk kemudian memilih orang yang seakidah dengan kita. Seperti itu ya dari saya sebagai penutup. Terima kasih atas perhatiannya sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas doa-doanya, terutama doa kepada orang tua kita ya, Bapak yang mulia yang kita hormati, yang selama ini kita sebut Mr. X. Alhamdulillah beliau sudah masuk ke ranah sudah selesai mengikuti ujian dari Allah, beliau sudah disehatkan, dan saya yakin memang
beliau ini pasti akan diuji, dan alhamdulillah betul diuji, dan dia begitu luar biasa, ya luar biasa beliau itu mengikuti ujian Allah. Saya sampai terharu sepanjang jalan itu ketika saya membesuk beliau pulang. Saya itu tidak habis ya uraian air mata saya itu mengatakan, oh ada juga manusia di zaman sekarang seperti ini mulianya. Mengingatkan saya kepada kisah Nabi Ayub. Luar biasa. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi terima kasih ya atas doanya ya kepada beliau yang selama ini banyak membantu pergerakan kita yang biasa disebut Mr. X, karena PR kita belum selesai sesi 2 untuk membahas sejarah beliau itu yang sangat luar biasa. Ya alhamdulillah beliau sekarang sudah memasuki fase penyembuhan, beliau sudah sehat insya Allah dan kembali akan berjuang bersama kita di lapangan. Terima kasih atas doa-doa antum semua, baik yang japri saya ataupun yang langsung nelpon membicarakan tentang beliau. Saya ucapkan terima kasih, semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan seluruh urusan antum. Dan terkhusus kepada para sahabat-sahabat ya, yang berdonasi, baik yang ada di negara kita ini maupun yang ada di luar negeri sana, yang memberikan bantuan berupa apapun itu terhadap MMCI. Ya, kami tim MMCI mengucapkan banyak terima kasih banyak. Biarlah Allah yang kemudian menyeru dan menyebut nama antum semua di langit, sehingga kelak nama-nama antum disebutkan di jannah. Sekian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilai. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi dengan berakhirnya The Arena ini, sebelum saya menutup, saya ingin menyampaikan untuk di subscribe YouTube channel Makassar Love Center. Kemudian untuk kegiatan harian, pergerakan harian kami bisa dipantau di Instagram kami di @mmci_official. Di situ kami akan langsung amanah yang diberikan oleh para sahabat-sahabat sekalian. Baik, saya mewakili semua teman-teman yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyimak dari awal sampai akhir acara. Terima kasih kepada para sahabat-sahabat yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut berdiskusi. Semoga The Arena pada malam hari ini bisa memberikan ilmu tambahan bagi pemirsa sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jangan lupa like, komen, subscribe YouTube channel Makassar Mualaf Center Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.